Hei, tukang ojek jalanan. Lu kira ini acara apa? Bisa-bisanya datang pakai pakaian kotor seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang tukang ojek Grab sederhana yang hidupnya pas-pasan di Jakarta tak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah hanya karena selembar surat undangan. Suatu siang, setelah ia menyelesaikan orderan terakhirnya di bawah terik panasnya matahari, ia menemukan sebuah amplop putih di tasnya. Di dalamnya tertulis, undangan resmi menghadiri jamuan makan tahunan dari perusahaan Rama Group. Awalnya ia mengira itu hanya lelucon dari pelanggan, namun rasa penasaran menghantuinya terus-menerus. Akhirnya, dengan jaketnya yang lusuh dan wajahnya yang masih kusam penuh keringat, karena sehabis ngojek, ia nekat datang menghadiri undangan tersebut, yang berada di sebuah gedung mewah di tengah kota Jakarta. Namun tak disangka, saat ia baru saja masuk ke dalam gedung mewah tersebut, ia langsung menjadi bahan tertawaan oleh para tamu yang berpakaian jas mahal di dalam gedung itu. "Ngaca dulu dong, sebelum masuk ruangan ini," kata salah satu pegawai, dan disambut hinaan dan tawa keras dari tamu-tamu lainnya. Ia hanya bisa diam dalam menanggapi tawa dan hinaan itu, sambil tetap menggenggam dengan erat undangan itu di tangannya. Hingga 2 menit kemudian, tiba-tiba suara langkah sepatu high heels bergema dari arah pintu masuk. Semua orang di gedung itu pun mendadak terdiam. Dari balik keramaian, muncul seorang wanita CEO muda, dengan tatapan tajam yang langsung membuat suasana seluruh ruangan membeku. Tanpa berkata apapun, seorang wanita CEO muda itu berjalan perlahan ke arah tukang ojek lusuh tersebut, dan di hadapan semua tamu undangan. Perempuan CEO muda itu tiba-tiba langsung mencium pipi pria tukang ojek lusuh tersebut. Siapa sebenarnya identitas tukang ojek lusuh yang tiba-tiba dicium oleh seorang wanita CEO itu? Hingga membuat seluruh tamu di dalam gedung yang sebelumnya menghina habis-habisan tukang ojek lusuh tersebut menjadi terdiam tanpa kata? Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar, dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Siang itu, matahari menggantung tinggi di langit Jakarta. Udara panas bercampur debu jalanan membuat tubuh Rafa terasa lengket. Jaket hijau lusuh yang selalu menemaninya kini basah oleh keringat. Motor tuanya berhenti di depan sebuah warung kecil, tempat ia biasa meneguk air mineral sebelum pulang. Setelah menyelesaikan order terakhir, Rafa membuka tas di belakang motornya, hendak mencari uang receh. Tapi di dalamnya, ia menemukan sesuatu yang tak biasa. Sebuah amplop putih dengan tulisan rapi di bagian depan. Tangannya gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya ada selembar kertas berstempel emas bertuliskan, undangan resmi menghadiri jamuan makan tahunan perusahaan Rama Group. Pakaian, sesuai keseharian Rafa mengerutkan kening. Rama Group, gumamnya pelan. Ia bahkan belum pernah mendengar nama perusahaan sebesar itu. Wajahnya tampak bingung, antara percaya dan tidak. Ia menatap surat itu berkali-kali, memastikan tidak ada nama lain tertulis selain namanya sendiri. "Jangan-jangan ini salah kirim," ucapnya lirih. Namun, ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa membuang undangan itu begitu saja. Surat itu terasa penting, entah kenapa. Malamnya, di kontrakan kecil berukuran 3 kali 3 meter, Rafa duduk lama di tepi kasur sambil memandangi undangan itu. Kipas angin tuanya berderit, mengiringi pikirannya yang tak menentu. Ia membayangkan bagaimana kalau memang benar ia diundang. Tapi, untuk apa? Ia hanya tukang ojek biasa, yang hidup dari perjalanan ke perjalanan. Keesokan harinya,
Rafa kembali berkeliling mencari penumpang. Namun pikirannya tak bisa tenang. Setiap kali melihat gedung-gedung tinggi di Jalan Sudirman, rasa penasarannya semakin besar. Hingga sore hari, ia memutuskan sesuatu yang bahkan membuatnya sendiri tak yakin. Ia akan datang. Kalau memang salah, ya paling disuruh pulang, katanya pada diri sendiri, mencoba menenangkan hatinya. Hari yang dinantikan tiba. Gedung tempat acara berlangsung berdiri megah dengan dinding kaca besar dan halaman penuh mobil mewah. Rafa berhenti di depan pagar, menatap takjub sambil menelan ludah. Ia memandang jaketnya yang lusuh dan celana yang sedikit sobek di lutut. Sudah ditulis di undangan, pakaian sesuai keseharian. Bisiknya pelan, berusaha meyakinkan diri. Langkahnya terasa berat ketika ia berjalan menuju pos keamanan. Satpam yang berjaga menatapnya dengan tatapan tajam, dari ujung helm sampai sepatu yang berdebu. "Maaf, Mas mau kemana?" tanya satpam itu dengan nada curiga. Rafa mengeluarkan surat undangan dari saku jaketnya. "Saya diundang ke acara perusahaan ini," ucapnya pelan. Satpam itu menatap suratnya sekilas, lalu menatap Rafa lagi dengan dahi berkerut. Beberapa detik sunyi. Akhirnya, dengan wajah setengah tidak percaya, satpam itu memberi isyarat masuk. Rafa menunduk sopan dan melangkah pelan melewati pintu utama gedung. Begitu ia masuk ke aula besar yang penuh dengan orang berpakaian jas dan gaun elegan, langkahnya seketika kaku. Semua mata memandanginya. Tatapan heran, geli, dan jijik bercampur jadi satu. Dari sudut ruangan, terdengar suara tawa kecil. "Ngaca dulu deh sebelum masuk ruangan kayak gini." Suara lain menyusul. "Itu pasti nyasar, bukan undangan beneran." Beberapa pegawai menutup mulut sambil tertawa. Sebagian lagi menatapnya dari ujung kepala hingga kaki seolah keberadaannya adalah aib bagi ruangan itu. Rafa hanya diam. Tangannya menggenggam erat surat undangan itu sambil menunduk dalam. Ia ingin menjelaskan, tapi suaranya tercekat. Keringat dingin membasahi lehernya. Ia menatap meja-meja berisi makanan mewah dan tamu-tamu yang tertawa angkuh, lalu menatap kembali surat undangan di tangannya. Di situ jelas tertulis namanya. Rafa ia tahu, ia tidak salah tempat. Tapi mengapa semua orang memperlakukannya seperti pengganggu? Tepat saat ia hendak berbicara untuk membela diri, terdengar suara sepatu high heels dari arah pintu masuk. Suara itu menggema di ruangan besar dan membuat semua orang tiba-tiba diam. Langkah itu semakin dekat, pelan tapi pasti, menembus suasana yang membeku. Setiap detik, suara itu semakin jelas. Tap, tap, tap. Rafa menoleh perlahan. Semua orang yang tadi menertawakan kini menatap ke arah pintu. Wajah mereka berubah panik dan tegang. Dari balik cahaya ruangan, seorang wanita berpenampilan elegan muncul. Wajahnya tenang, rambutnya tersisir rapi, dan tatapannya menusuk. Rafa tidak mengenalnya, tapi dari bisik-bisik tamu yang mulai terdengar pelan, ia tahu. Wanita itu adalah Amanda Prasetya, CEO Rama Group. Wanita itu berjalan lurus ke arahnya. Langkahnya begitu mantap, membuat semua orang menahan napas. Rafa masih berdiri di tempatnya, tak tahu harus berbuat apa. Sampai akhirnya, Amanda berhenti tepat di depannya. Tanpa sepatah kata pun, ia menatap Rafa dengan mata yang sulit ditebak. Lalu dengan gerakan perlahan, Amanda mendekat dan mencium pipi Rafa di hadapan semua tamu. Suasana ruangan mendadak hening total. Semua orang terpaku. Rafa membeku, matanya membulat, dan seluruh tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, atau siapa sebenarnya wanita ini. Tapi satu hal yang pasti, setelah ciuman itu, semua tatapan penghinaan yang tadi menujunya berubah menjadi tatapan kaget dan takut. Detik setelah bibir Amanda menyentuh pipi Rafa, aula seperti kehilangan suara. Musik pelan berhenti tanpa aba. Beberapa gelas masih menggantung di udara, tangan para tamu kaku di tempat. Rafa merasa telinganya berdenging.
Napasnya pendek. Ia menatap Amanda, mencari penjelasan. Namun wanita itu tetap diam dengan paras setenang batu. Lalu bisik-bisik mulai pecah. Kenapa dia? Siapa sebenarnya orang itu? Tidak mungkin. Bisik-bisik berubah menjadi gumaman keras. Seorang pria berkacamata dengan name tag manager melangkah maju. Dialah Revan. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras menahan marah. "Maaf Bu Amanda," ucapnya dengan nada menekan. "Tamu ini mengganggu acara perusahaan. Kami akan mengeluarkannya." Sekarang Amanda tidak menoleh. Ia hanya mengangkat tangan sedikit, memberi isyarat berhenti. Gerakan kecil itu cukup membuat Revan membeku. Rafa masih memegang undangannya. Tangannya bergetar. Ia memberanikan diri mengulurkan kertas itu. "Saya datang karena ini, Bu." Suaranya parau, namun jelas. "Tertera nama saya, Rafa." Pakaian sesuai keseharian Revan menyambar kertas itu, menatap stempel emas yang berkilat di bawah lampu. Ia tersenyum miring. Stempel bisa dipalsukan, dan undangan asli tidak pernah ditulis seperti ini. Beberapa pegawai mengangguk cepat, seolah butuh alasan untuk menutupi rasa malu mereka yang tadi menertawakan. Di barisan depan, Dania, sekretaris Amanda, menatap Rafa dengan wajah compang-camping antara iba dan ragu. Kedua tangannya memegang piring kecil yang bergetar halus. Rafa menunduk, rasa panas naik ke wajahnya. Ia bisa merasakan bekas debu di pipi, keringat di leher, dan tatapan orang-orang yang ingin menyingkirkannya. Namun di tengah serbuan rasa malu itu, ada satu hal yang menahannya untuk tidak lari. Ciuman tadi. Diamnya Amanda. Dan tatapan mata yang tidak merendahkan. Amanda melangkah setengah langkah ke depan, berdiri di antara Rafa dan kerumunan. Suaranya akhirnya terdengar, pelan tetapi tegas. "Tidak ada yang menyentuh tamu saya." Kalimat itu jatuh seperti palu. Ruangan kembali senyap. Revan menelan ludah. "Tamu ibu." "Ya." Dania menatap bosnya tak berkedip. "Apakah perlu saya panggil tim protokol?" "Tidak," jawab Amanda, tetap tenang. "Ada seseorang yang akan menjelaskan." Semua mata saling bertukar pandang. Siapa? Untuk apa? Mengapa? Namun Amanda tidak menambahkan satu kata pun. Ia menoleh pada Rafa. "Masuk lebih dalam. Berdiri di sisi saya." Rafa melangkah pelan, setengah tidak percaya. Kakinya terasa begitu berat, tetapi ia mengikuti arahan itu. Berdiri sejajar dengan Amanda, ia bisa merasakan dinding dingin di punggungnya dan panas lampu di wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak datang, ia tidak lagi sendirian di tengah ruangan. Revan mencoba mencari pegangan. Ia menoleh ke barisan timnya. "Cek undangan cadangan di meja registrasi," perintahnya. "Cocokkan nomor seri." Dua pegawai tergopoh menuju meja depan. Sisa tamu menatap dengan napas tertahan. Sebagian berusaha menyusun ulang senyuman sopan yang terlanjur hancur. Di pojok, seorang satpam berdiri menunggu komando, namun tidak ada komando yang datang. Hanya lengking sendok menyentuh piring dan dengung pendingin ruangan. Beberapa menit berjalan lambat. Rafa menunduk, menatap telapak tangannya yang kotor oleh oli dan debu. Ciuman tadi terasa nyata, namun pikirannya menolak menerima apapun selain fakta-fakta kecil yang ia pahami. Ia tidak kenal Amanda. Ia tidak tahu mengapa diundang. Ia hanya ingat satu hal, 2 minggu lalu, sudut sebuah ATM, teriakan seorang kakek yang hampir terjatuh. Tangan-tangan asing berusaha meraih dompet, dan dirinya yang spontan berlari. Semua seperti kilat, lalu hilang. Dania kembali ke depan dengan napas pendek. Nomor seri cocok. Surat itu asli gumaman meledak lagi. Kali ini bernada heran dan tidak nyaman. Revan menoleh tajam, namun Amanda mengangkat tangan, memutus laju kata-kata yang siap meluncur dari mulut manajer itu. "Terima kasih Dania," ujar Amanda datar. "Siapkan jalan." Rafa menatap Amanda. "Bu, saya sebenarnya." Amanda menatap balik, hangat tetapi kuat. "Tidak apa. Tunggu sebentar di sini." Nada, suaranya seperti janji yang tidak terucap. Lampu-lampu gantung berpendar lembut. Pelayan berhenti bergerak.
Keheningan turun sekali lagi, lebih berat dari sebelumnya. Lalu dari arah pintu utama, terdengar suara lain, rendah dan berderit, menembus diam seperti garis pada kaca. Suara roda yang menyentuh lantai marmer, menggesek pelan, teratur, mendekat selangkah demi selangkah. Revan berpaling, wajahnya memucat. Dania menelan ludah. Rafa menegakkan punggungnya tanpa sadar. Amanda menoleh, tatapannya melembut, seolah menunggu seseorang yang sangat ia kenal. Pintu lebar itu bergerak. Seorang pria dengan rambut memutih tampak di ambang. Duduk di kursi roda dengan tubuh yang tampak rapuh, namun matanya menyala. Kedua tangannya bertumpu pada selimut tipis. Di belakangnya, seorang perawat mendorong perlahan. Roda kursi terus berderit, mendekat, hingga berhenti tidak jauh di depan Rafa. Udara terasa berubah. Sebuah pertemuan lama yang tidak punya nama sedang menunggu kata pertama. Lampu menggantung bergetar halus. Jantung Rafa memukul dadanya. Ia belum tahu siapa pria itu, namun sesuatu di dalam dirinya pelan-pelan mengangkat tirai ingatan yang ia simpan baik-baik. Pria di kursi roda itu mengangkat wajahnya. Matanya basah. Bibirnya bergetar, menahan rasa yang sejak lama memenuhi dadanya. Dan sebelum ada satupun orang sempat berbicara, Amanda berdiri di samping kursi itu, meletakkan tangan di bahu sang pria, seperti menegaskan kehadiran yang tidak bisa dibantah. Suara roda berhenti, suara napas menjadi terdengar. Saat itulah Rafa merasa, jawaban yang ia cari sejak tadi hanya berjarak satu kalimat. Di atas meja prasmanan, sendok meluncur jatuh dan memecah senyap. Semua kepala menoleh. Namun tidak ada yang lebih menarik dari satu pandangan yang tidak berkedip antara pria tua di kursi roda dan lelaki ojek berdebu yang masih berdiri kaku di sisi CEO. Dan kalimat itu akhirnya mulai terucap. Namun belum selesai. Napas sang pria tersendat, seperti menahan arus deras kenangan yang hendak pecah. Di ruangan mewah itu, waktu menggulung diam. 1 detik lagi menuju sesuatu yang tidak mungkin ditarik kembali. Semua orang menahan napas. Tatapan para tamu kini tertuju pada pria tua di kursi roda itu. Lampu gantung berkilau lembut, memantulkan cahaya di mata tua yang mulai berkaca-kaca. Rafa berdiri kaku. Detak jantungnya berdentum begitu keras, seolah waktu berhenti. Amanda berlutut di samping sang pria, menepuk bahunya perlahan. "Ayah, pelan-pelan," ucapnya lembut. Pria tua itu menatap Rafa dalam diam. Kedua matanya bergetar. Bibirnya mencoba membentuk senyum yang gagal karena tangis yang menahan. "Nak, jadi kamu yang nolong bapak waktu itu?" Suaranya serak, pelan, tapi jelas terdengar di seluruh ruangan. Rafa mengerjap. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar kepalanya. Ingatannya langsung kembali pada sore 2 minggu lalu. Ia sedang menunggu penumpang di depan ATM sebuah minimarket. Saat itu, seorang pria tua datang dengan langkah goyah. Rafa memperhatikannya karena terlihat lemah. Tak lama kemudian, 2 pemuda datang mendekat dan berpura-pura membantu. Tapi Rafa tahu ada yang tidak beres. Ketika salah satu pemuda itu menarik dompet si kakek, Rafa langsung berlari dan menendang tangan pencopet itu tanpa pikir panjang. Pria tua itu terjatuh, namun Rafa menahannya tepat sebelum kepalanya terbentur trotoar. Ia tak tahu siapa kakek itu. Setelah situasi aman, Rafa mengantar pria tua itu pulang sampai depan rumah, menolak uang terima kasih, lalu pergi begitu saja tanpa menoleh. Dan kini, di ruangan mewah itu, pria tua yang duduk di kursi roda itu adalah orang yang sama. Rafa hampir tak bisa bicara. Saya cuma bantu, Pak. Cuma kebetulan lewat pria tua itu tersenyum, menatap Rafa dengan mata yang kini benar-benar basah. Kalau bukan karena kamu, mungkin nyawa bapak sudah melayang waktu itu, dan kamu bahkan tidak sempat menyebutkan namamu. Ruangan itu kembali hening. Tidak ada lagi tawa atau ejekan. Para tamu yang tadinya tertawa kini menunduk dalam diam. Revan, manajer sombong yang tadi berteriak paling keras,
perlahan melangkah mundur. Wajahnya pucat, seperti kehilangan semua warna. Amanda berdiri, menatap Rafa penuh penghargaan. "Aku melihat semua itu dari dalam mobil," katanya pelan. "Kamu tidak tahu, tapi aku menyaksikan bagaimana kamu menolong ayah tanpa ragu, tanpa minta imbalan. Saat itu aku tahu. Aku ingin mengundangmu ke sini, agar semua orang tahu arti kehormatan yang sebenarnya." Rafa masih terdiam. Tenggorokannya kering. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya menunduk, tangan kanannya mengepal di dada. "Saya cuma ngelakuin apa yang seharusnya dilakukan, Bu." Beberapa tamu perempuan di barisan belakang menunduk, menutup mulutnya, berusaha menahan rasa malu. Suara bisik-bisik perlahan berubah menjadi nada penyesalan. "Dia orang yang nolong pendiri perusahaan." "Ya Tuhan, tadi kita menertawakannya." "Aduh, malu banget." Sementara itu, Revan masih berdiri di tempat yang sama. Keringat menetes di pelipisnya. Tatapan Amanda menembus dirinya tajam, penuh kekecewaan yang tidak perlu diterjemahkan dengan kata-kata. Amanda kemudian menatap seluruh tamu undangan. Suaranya tenang, tapi bergetar menahan amarah. "Selama ini aku mempercayakan perusahaan ini pada kalian. Tapi hari ini aku lihat sendiri, banyak yang kehilangan hati nurani. Kalian tertawa saat seseorang datang dengan sederhana, hanya karena bajunya kotor. Tapi kalian tidak tahu, di balik debu dan peluh itu, ada kebaikan yang jauh lebih bersih dari hati kalian." Ucapan itu menembus dada semua orang. Tidak ada yang berani menatap balik. Satu persatu tamu menunduk dalam, dan yang terdengar hanyalah suara langkah pelan perawat yang berdiri di belakang Pak Surya. Rafa menelan ludah. Ia ingin keluar dari tempat itu. Semua perhatian membuat dadanya sesak, tapi Pak Surya memegang tangannya. Genggamannya kuat, meski tubuhnya lemah. "Jangan pergi dulu, Nak. Bapak ingin bicara lebih banyak sama kamu." Rafa menatap tangan tua itu, lalu mengangguk perlahan. "Baik, Pak." Amanda menatap ayahnya dengan mata yang mulai berkaca. "Ayah harus istirahat." "Tunggu," kata Pak Surya. "Sebelum aku istirahat, aku ingin bilang sesuatu di depan semua orang di ruangan ini." Suara para tamu berhenti lagi. Semua menatap ke arah kursi roda itu. Pak Surya menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara bergetar, "Mulai malam ini, aku akan menyerahkan sebagian keputusan besar perusahaan kepada Amanda. Dan langkah pertama yang dia ambil malam ini sudah benar." Ia menatap Rafa lagi. "Nak Rafa, aku ingin kamu tetap di sini sebentar. Ada sesuatu yang ingin ayah katakan langsung nanti. Ini tentang rasa terima kasih kami." Rafa hanya bisa menunduk, suaranya nyaris tak terdengar. "Saya siap, Pak." Amanda menatap ayahnya dengan lembut. Kemudian ia menoleh ke seluruh ruangan, langkahnya maju satu tapak ke depan. "Dan untuk semua pegawai yang tadi menertawakan dan menghina tamu saya," katanya tegas, "besok pagi, nama kalian tidak perlu ada lagi di daftar perusahaan." Kalimat itu seperti pisau tajam yang membelah udara. Dan ia menutup mulutnya, matanya membulat, sementara Revan langsung terdiam seperti patung. Tidak ada satupun yang berani membantah. Amanda kemudian menatap Rafa lagi. "Kau tidak tahu, Rafa," suaranya melembut. "Berapa banyak pelajaran yang sudah kau ajarkan malam ini tanpa kau sadari." Rafa menunduk, air matanya mulai mengalir tanpa ia tahan. Dan di tengah ruangan itu, Pak Surya menatap langit-langit sambil berbisik lirih. "Terima kasih Tuhan, masih ada orang baik seperti dia." Lampu gantung bergoyang pelan, bayangannya menari di dinding. Dan malam itu, di antara rasa malu, haru, dan diam yang menyesakkan, sebuah bab baru dalam hidup Rafa perlahan mulai terbuka. Udara di aula megah itu terasa berbeda. Tidak lagi dipenuhi tawa dan musik, tapi diselimuti oleh rasa canggung yang sulit dijelaskan. Semua orang diam, seolah takut mengeluarkan suara. Hanya terdengar dengung lembut pendingin ruangan dan napas berat dari Pak Surya yang masih duduk di kursi rodanya.
Rafa berdiri di samping, menunduk dengan canggung. Ia tak tahu harus kemana, tak tahu harus berbuat apa. Ia hanya ingin pulang, tapi tangan Pak Surya yang masih menggenggam pergelangan tangannya membuat langkahnya tertahan. Amanda masih berdiri tegak di tengah ruangan. Sorot matanya tegas, namun di balik ketegasan itu tampak kelelahan yang mendalam. Ia menghela napas panjang, lalu menatap semua tamu yang kini menunduk malu. Aku tidak ingin acara malam ini diingat sebagai pesta, tapi sebagai pengingat. Ucapnya pelan namun tegas. Pengingat bahwa di dunia ini, yang berharga bukanlah jas mahal atau gelar tinggi, tapi hati yang bersih, seperti yang dimiliki pria sederhana di sampingku ini. Rafa menelan ludah, matanya mulai berkaca. Ia tak pernah berdiri di hadapan begitu banyak orang, apalagi dipuji di tempat semegah itu. Ampun Bu, saya nggak pantas diperlakukan begini. Saya cuma nolong orang, itu aja, katanya pelan. Pak Surya menoleh ke arahnya dan tersenyum lembut. Itu justru yang membuatmu pantas, Nak. Kau menolong tanpa tahu siapa yang kau bantu. Itu yang membuatmu lebih besar dari kebanyakan orang di ruangan ini. Beberapa pegawai wanita mulai menitikkan air mata. Sementara Revan, sang manajer sombong, hanya berdiri kaku di sudut ruangan dengan wajah tanpa warna. Peluh dingin membasahi pelipisnya. Amanda memandang Revan tajam. "Revan," ucapnya dingin. Revan spontan menegakkan tubuh. "Ya Bu," suaranya bergetar. "Selama ini aku sudah menaruh kepercayaan besar padamu. Tapi malam ini aku tahu, orang seperti kamu bukan hanya sombong, tapi juga buta hati." Revan menunduk dalam, tak berani menatap balik. Saya minta maaf Bu." "Terlambat," balas Amanda singkat. "Kau bukan hanya memalukan dirimu sendiri, tapi juga perusahaan yang selama ini kau banggakan. Besok, kau tak perlu kembali ke kantor. Aku akan kirim surat resmimu malam ini juga." Kata-kata itu menutup nasib Revan seketika. Semua pegawai lain menatapnya ngeri, menyadari apa yang terjadi di depan mata mereka adalah pelajaran yang tak akan pernah dilupakan. Rafa hanya bisa berdiri mematung. Ia tak pernah berniat membuat seseorang kehilangan pekerjaan, apalagi karena dirinya. Tapi Amanda menoleh padanya dan tersenyum kecil, seolah tahu apa yang ia pikirkan. "Jangan merasa bersalah, Rafa. Keputusan ini bukan karena kamu, tapi karena mereka sudah terlalu lama menutup mata." Suara itu menenangkan hatinya. Rafa menatap wanita itu lama, masih dengan tatapan bingung bercampur kagum. Ada sesuatu pada Amanda, sesuatu yang tidak hanya cantik, tapi juga kuat. Pak Surya menatap putrinya penuh kebanggaan. "Kau sudah jadi pemimpin sejati malam ini, Amanda," katanya dengan suara parau. Amanda menggenggam tangan ayahnya. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Ya, perusahaan ini harus dibersihkan dari orang yang mengotori nama Rama Group." Beberapa pegawai mulai meninggalkan aula dengan kepala tertunduk. Satu persatu mereka keluar, membawa rasa malu masing-masing. Suasana menjadi lebih tenang, lebih hangat. Rafa menatap langit-langit tinggi ruangan itu, lalu berbisik pelan. "Saya nggak nyangka bisa berdiri di tempat ini, Pak. Apalagi bareng orang-orang besar kayak Bapak dan Ibu Amanda." Pak Surya tersenyum. "Kau bukan orang kecil, Nak. Kau hanya belum sadar siapa dirimu sebenarnya." Ucapan itu membuat dada Rafa terasa hangat. Ia menatap pria tua itu, lalu mengangguk pelan. "Terima kasih, Pak." Amanda kemudian menatap jam di pergelangan tangannya. "Sudah malam. Ayah perlu istirahat," ia menoleh pada Rafa. "Kalau kau tidak keberatan, ikut kami sebentar ke ruangan belakang. Ada sesuatu yang ingin kami berikan." Rafa menatap Amanda dengan kaget. "Saya Bu." Amanda tersenyum lembut. "Ya." Mereka berjalan perlahan ke arah lorong belakang, meninggalkan aula yang kini hanya menyisakan aroma parfum mahal dan sisa hidangan yang belum tersentuh. Lorong itu sunyi, hanya terdengar langkah sepatu mereka di lantai marmer. Rafa berjalan di belakang, masih bingung kenapa hidupnya tiba-tiba berbelok secepat ini.
Setelah beberapa langkah, Amanda membuka pintu sebuah ruangan kecil. Di dalamnya ada sofa coklat tua, rak berisi foto-foto keluarga, dan satu lukisan besar bergambar gedung Rama Group di masa awal berdirinya. Pak Surya didorong masuk oleh perawatnya, sementara Amanda duduk di seberang Rafa. Rafa menunduk sopan. "Saya masih nggak ngerti, Bu. Kenapa saya diundang ke sini?" Amanda menatapnya lekat-lekat. "Karena aku ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa kebaikan tidak bisa dinilai dari tampilan luar. Dan karena ayah ingin berterima kasih secara langsung." Pak Surya mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah map kecil dari pangkuannya. "Ini sedikit tanda terima kasih dari keluarga kami." Rafa terkejut. "Aduh, Pak, nggak usah, sungguh. Saya nolong Bapak karena memang sudah seharusnya." "Saya nggak mau dibayar." Pak Surya tersenyum lembut. "Ini bukan bayaran, Nak. Ini penghargaan." Rafa menatap map itu lama. Tangannya gemetar saat menerimanya. Ia belum sempat membuka, tapi hatinya sudah terasa penuh. Ia tidak tahu apa yang ada di dalam, tapi yang lebih penting, malam itu ia belajar sesuatu, bahwa kebaikan sekecil apapun, jika dilakukan tulus, akan kembali dengan cara yang tak pernah ia duga. Amanda memandangi Rafa dengan mata yang lembut, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun menahan diri. "Besok pagi, datanglah lagi ke gedung ini. Aku ingin bicara soal sesuatu yang lebih besar." Rafa menatapnya bingung. "Sesuatu yang lebih besar?" Amanda tersenyum samar. "Kau akan tahu nanti." Rafa hanya mengangguk. Ia tidak tahu apa yang menantinya esok hari. Tapi entah kenapa, langkahnya saat meninggalkan ruangan itu terasa lebih ringan dari sebelumnya. Malam itu, di depan gedung megah yang mulai sepi, Rafa menatap langit. Hujan rintik mulai turun, mengenai wajahnya perlahan. Ia menarik napas panjang. "Ya Allah," bisiknya lirih. "Kalau ini mimpi, jangan bangunkan saya dulu." Pagi itu, matahari Jakarta baru saja naik di balik gedung-gedung tinggi. Jalanan mulai padat oleh kendaraan dan suara klakson bersahutan di udara. Di tengah keramaian itu, sebuah motor butut berwarna hijau melaju pelan, membawa Rafa yang masih mengenakan jaket lusuhnya. Semalam, ia nyaris tidak bisa tidur. Pikiran tentang apa yang terjadi di acara mewah itu terus berputar di kepalanya. Ciuman dari Amanda, tatapan haru Pak Surya, ejekan para pegawai, dan kata-kata "besok datang lagi" yang terngiang begitu jelas. Ia berhenti di depan gedung Rama Group yang menjulang gagah. Petugas keamanan yang kemarin menatapnya sinis, kini memberi hormat dengan sopan. Rafa bahkan hampir tak percaya. "Selamat pagi, Pak Rafa," ucap satpam itu dengan senyum lebar. Rafa mengangguk gugup. Pak, gumamnya pelan. Ia bahkan tidak terbiasa dipanggil seperti itu. Begitu memasuki lobi, resepsionis yang kemarin sempat menatapnya jijik kini menyambut ramah. "Silakan ke lantai 8, Pak." Ibu Amanda sudah menunggu Rafa menelan ludah. Ia baru pertama kali masuk lift kaca yang dindingnya memantulkan cahaya kota. Perasaannya campur aduk antara kagum dan takut salah langkah. Saat pintu lift terbuka, udara di lantai 8 terasa sejuk dan tenang. Dindingnya dihiasi lukisan-lukisan besar dan foto-foto lama perusahaan. Rafa melangkah perlahan, sampai akhirnya pintu ruang kerja Amanda terbuka. Amanda berdiri di dekat jendela besar yang menghadap ke kota. Ia mengenakan setelan hitam sederhana, tapi terlihat sangat berwibawa. Di sampingnya, Pak Surya duduk di kursi roda dengan wajah lebih segar dari semalam. "Selamat pagi, Rafa," sapa Amanda dengan senyum kecil. "Kau datang tepat waktu." Rafa menunduk sopan. "Maaf kalau saya kelihatan kikuk, Bu. Saya cuma belum pernah masuk ruangan sebesar ini." Amanda tersenyum. "Tenang saja. Di sini tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Aku hanya ingin bicara." Dari hati ke hati Rafa berdiri dengan tangan di depan perut, menunduk hormat. Pak Surya menatapnya hangat. "Nak,
Semalam aku tidak sempat menjelaskan semuanya. Waktu itu, aku dan Amanda baru saja membicarakan masalah besar di perusahaan. Banyak pegawai yang korup, menyeleweng, dan lupa diri. Aku sedih melihat kerja keras bertahun-tahun hampir hancur. Rafa menatap pria tua itu dengan empati. Saya turut prihatin, Pak. Pak Surya mengangguk pelan. Tapi setelah peristiwa malam itu, aku merasa Tuhan menunjukkan jawabannya lewat kamu. Rafa terkejut. Lewat saya, Pak. Amanda mendekat, berjalan perlahan dengan tatapan lembut. Kau datang dengan jujur, dengan pakaian kerja, tanpa kepura-puraan. Kau tidak pernah tahu siapa yang kau tolong, tapi tetap menolong. Kami ingin orang-orang seperti itu ada di perusahaan ini. Rafa masih kebingungan. Maksud ibu? Amanda menatap ayahnya, lalu berkata dengan tegas. Aku ingin kamu bekerja di sini, Rafa. Rafa terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. Saya kerja di sini, Bu. Amanda tersenyum kecil. Ya, tapi bukan sebagai pegawai biasa. Aku ingin kau menjadi pengawas lapangan, seseorang yang bisa melihat kejujuran di tempat kerja dengan mata yang jernih, bukan dengan gelar atau jas. Rafa mematung. Ia tak tahu apakah harus senang atau takut. Ia belum pernah bekerja di kantor, apalagi di perusahaan sebesar itu. Tapi Bu, saya nggak sekolah tinggi. Saya cuma tamatan SMA. Saya nggak ngerti soal dunia kantor. Amanda menggeleng lembut. Yang aku butuh bukan ijazah, tapi hati yang bersih. Dan kau punya itu. Pak Surya tersenyum, menambahkan, aku sudah lihat banyak orang pintar menghancurkan perusahaan karena rakus. Tapi orang jujur, meski sederhana, bisa menjaga semuanya tetap berdiri. Rafa menunduk, matanya mulai basah. Saya nggak tahu harus bilang apa. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih tak perlu diucapkan, Nak, balas Pak Surya lembut. Cukup teruslah jadi orang baik. Itu sudah cukup besar bagi kami, Amanda, lalu mengeluarkan sebuah amplop dari meja kerjanya. Ia menyerahkannya pada Rafa. Ini dokumen resmi penerimaanmu. Dan satu hal lagi, aku ingin kau mengganti jaketmu. Rafa menatapnya bingung. Ganti jaket, Bu. Amanda tersenyum. Bukan karena aku malu pada jaket Grab itu, tapi karena mulai hari ini, kau akan mengenakan seragam resmi perusahaan. Rafa terdiam lama. Ia menatap jaket hijaunya yang kusam, yang selama bertahun-tahun menjadi saksi perjuangannya di jalan. Boleh saya simpan jaket ini, Bu? Tentu saja, jawab Amanda lembut. Itu bagian dari kisahmu. Jangan lepaskan, hanya gantungkan sebentar. Udara di ruangan itu terasa hangat. Tak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin, antara direktur dan tukang ojek. Yang ada hanyalah rasa hormat antara manusia. Beberapa menit kemudian, Amanda berdiri dan menatap Rafa dalam-dalam. Mulai hari ini, langkahmu tidak berhenti di jalanan. Tapi ingat, jangan pernah berubah. Rafa mengangguk dengan suara bergetar. Saya janji, Bu. Sebelum keluar, ia menoleh sebentar. Bu Amanda, boleh saya tahu kenapa waktu itu ibu mencium pipi saya di depan banyak orang? Amanda menatapnya lama, lalu tersenyum samar. Karena aku ingin semua orang tahu, tidak semua kebersihan datang dari jas yang disetrika rapi. Kadang, ia datang dari hati yang penuh debu tapi tulus. Rafa terpaku. Ia menunduk dalam. Terima kasih, Nebu. Pergilah sekarang, kata Amanda lembut. Besok pagi, datanglah untuk hari pertamamu bekerja. Rafa keluar dari ruangan itu dengan langkah pelan. Amplop putih itu ia genggam erat di dada. Di dalam lift, ia melihat bayangannya di dinding kaca. Wajah lelah, tapi penuh arti baru. Dan di luar gedung Rama Group yang megah itu, angin pagi bertiup lembut, membawa perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Rafa tidak hanya merasa berguna, tapi juga dihargai. Pagi itu, langit Jakarta tampak cerah, seperti memberi semangat baru. Rafa berdiri di depan kaca kecil kontrakannya, mengenakan kemeja putih yang baru dibelinya di pasar Minggu. Warnanya sedikit kusam,
tapi disetrika dengan rapi. Celananya hitam polos, dan sepasang sepatu yang dulu hanya ia gunakan saat menghadiri lamaran teman kini kembali menapak jalan. Ia menatap jaket Grab-nya yang tergantung di dinding, terlipat rapi. Jaket yang menemaninya berjuang selama 5 tahun terakhir. Rafa mengelusnya perlahan, seolah berpamitan dengan sahabat lama. "Terima kasih ya, sudah bantu saya selama ini," gumamnya pelan. "Mulai hari ini, saya bakal coba jalan di tempat yang baru." Ia tersenyum kecil, lalu menutup pintu kontrakannya. Motor tuanya yang setia pun kembali ia naiki. Tapi kali ini bukan untuk menjemput penumpang, melainkan menuju hari pertama bekerja di Rama Group. Begitu tiba di depan gedung megah itu, suasana terasa berbeda dari sebelumnya. Pegawai-pegawai yang dulu menatapnya dengan hina kini menunduk sopan saat ia lewat. Bahkan satpam yang dulu ragu membiarkannya masuk kini memberi hormat. "Selamat pagi Pak Rafa," sapanya dengan ramah. Rafa tersenyum kikuk. "Pagi juga, tapi jangan panggil saya Pak, biasa aja Mas aja." Satpam itu tertawa kecil. "Baik Mas Rafa." Begitu memasuki lobi, Rafa melihat sesuatu yang membuat dadanya hangat. Papan pengumuman besar bertuliskan, "Selamat datang, pengawas baru kami, Rafa." Ia menelan ludah. Tak pernah sekalipun ia membayangkan namanya akan tertulis di dinding perusahaan sebesar itu. Seorang wanita muda mendekat dengan clipboard di tangan. "Pak Rafa, saya Maya, asisten pribadi Ibu Amanda. Saya ditugaskan untuk mengantar Bapak berkeliling kantor hari ini." Rafa mengangguk. "Panggil saya Rafa aja Mbak. Saya belum biasa dipanggil Pak." Maya tersenyum lembut. "Baik Mas Rafa, mari saya antar." Mereka berjalan melewati lorong panjang berisi ruangan-ruangan berpendingin udara, komputer, dan karyawan yang sibuk bekerja. Rafa sempat melirik mereka. Beberapa orang yang mengenalnya dari malam sebelumnya menunduk canggung, bahkan ada yang menatapnya penuh rasa bersalah. Setiap langkah membuat hatinya bergetar. Dunia ini terasa begitu asing, bersih, tenang, dan penuh wangi parfum mahal. Tidak ada suara klakson, tidak ada panas matahari, tidak ada asap kendaraan. Tapi entah kenapa, jantung Rafa justru berdebar lebih cepat daripada saat ia di jalan. Maya berhenti di depan sebuah ruangan dengan tulisan Departemen Operasional Lapangan. "Ini ruang kerja Mas Rafa. Semua laporan pekerja lapangan akan masuk lewat sini. Ibu Amanda ingin Mas Rafa melihat langsung kondisi pekerja di bawah, menilai kejujuran mereka tanpa campur tangan manajer." Rafa mengangguk pelan. "Berarti saya yang harus keliling ke bawah, ya?" Maya mengiyakan. "Iya, betul. Ibu Amanda percaya mata Mas Rafa bisa melihat lebih jujur daripada laporan kertas." Rafa tersenyum tipis. "Baiklah, kalau gitu saya jalankan dengan sebaik-baiknya." Siang itu, Rafa memutuskan turun langsung ke lokasi proyek pembangunan gedung milik Rama Group di pinggiran kota. Udara panas, debu beterbangan, tapi di tempat seperti inilah ia merasa lebih hidup. Para pekerja lapangan menatapnya heran ketika ia datang tanpa sopir dan tanpa jas. Seorang mandor menghampiri. "Permisi, Bapak dari kantor pusat ya?" Rafa mengangguk, tapi senyumnya ramah. "Iya, saya Rafa. Tapi nggak usah panggil Bapak, panggil aja Mas." Mandor itu tertawa kecil. "Wah, baru kali ini saya ketemu orang kantor yang enggak malu sama debu." Rafa ikut tertawa. "Saya malah rindu debu, Mas. Dulu tiap hari hidup saya penuh sama ini." Ia berjalan mengelilingi lokasi proyek, memperhatikan para pekerja. Ada yang serius bekerja, tapi ada juga yang duduk di pojokan sambil bermain ponsel. Rafa mencatat semuanya dengan tenang. Ia tidak marah, tidak menegur. Ia hanya mengamati, mencoba memahami lebih dalam seperti apa dunia yang kini dipercayakan padanya. Saat istirahat siang, Rafa duduk di bawah pohon dengan para pekerja. Mereka makan nasi bungkus, sementara Rafa membuka bekal sederhana dari kantin. Seorang pekerja bertanya, "Mas, katanya dari kantor pusat ya? Kok makan bareng kami?" Rafa tersenyum.
Karena saya juga dulu kerja di jalanan. Sama aja, yang penting nasi masuk, bukan gengsi. Semua tertawa. Dalam tawa itu, Rafa merasakan kehangatan yang ia rindukan. Ia tahu, di balik seragamnya yang baru, ia tetap orang yang sama. Sore harinya, ketika ia kembali ke kantor, Amanda menunggunya di ruangannya. "Bagaimana hari pertamamu?" tanya Amanda lembut. Rafa tersenyum lelah. "Capek, tapi senang, Bu. Saya ketemu banyak orang baik, tapi juga beberapa yang kelihatannya cuma pura-pura kerja." Amanda menatapnya dengan tatapan puas. "Bagus, catat semuanya. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang hanya pandai bicara." Pak Surya yang kebetulan ikut duduk di ruang itu tersenyum. "Nah, kalau suatu hari nanti kamu lelah, ingat satu hal. Orang baik di tempat salah tetap akan bersinar. Dan kamu sudah buktikan itu." Rafa menunduk dalam. Kata-kata itu terasa seperti doa. Sebelum ia keluar dari ruangan, Amanda menatapnya sekali lagi. "Teruslah jadi dirimu, Rafa. Dunia ini butuh lebih banyak orang yang seperti kamu." Rafa mengangguk. "Saya janji, Bu. Saya nggak akan berubah." Dan malam itu, saat ia mengendarai motornya pulang, langit tampak memerah di ujung barat. Ia menatap cermin spion dan melihat bayangan dirinya sendiri. Bukan lagi tukang ojek lusuh, tapi seseorang yang baru saja diberi kepercayaan untuk mengubah dunia kecilnya. Namun tanpa ia sadari, perubahan besar berikutnya sudah menunggu di depan. Sebuah rahasia lama di balik perusahaan itu perlahan mulai terkuak, dan Rafa akan menjadi saksi dari semuanya. Sudah seminggu Rafa bekerja di Rama Group. Setiap hari ia datang pagi, menyapa satpam, petugas kebersihan, hingga resepsionis yang dulu pernah menertawakannya. Ia berkeliling ke berbagai lokasi proyek, mencatat laporan kerja, memeriksa jadwal, dan memastikan semua karyawan bekerja sesuai aturan. Meski sederhana, caranya memimpin berbeda. Ia tidak pernah memarahi orang di depan umum, tapi menegur dengan lembut di waktu yang tepat. Karena itu, banyak pegawai lapangan mulai menyukainya. Mereka merasa dihargai, bahkan oleh orang yang dulu mereka kira hanya tamu aneh yang tersesat di acara makan malam. Namun di balik semua perubahan itu, ada satu hal yang mulai terasa janggal. Rafa mulai menyadari sesuatu di dalam perusahaan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Suatu siang, ketika ia sedang meninjau gudang logistik, ia menemukan laporan pengeluaran barang yang tidak cocok dengan kondisi sebenarnya. "Mas, ini data pengiriman semen minggu lalu," kata seorang staf logistik sambil menyerahkan berkas. Rafa menatap kertas itu sebentar, lalu memandang tumpukan semen di belakang gudang. "Jumlahnya nggak sama," gumamnya. "Di laporan ini tertulis 1000 sak, tapi di gudang cuma ada 700. Staf itu menunduk gugup. "Mungkin ada yang salah catat, Mas." Rafa mengangguk pelan. "Mungkin, tapi kalau salah catatnya 300 sak, itu bukan salah tulis, tapi salah niat." Suasana hening sejenak. Staf itu menelan ludah, lalu tersenyum kaku. "Nanti saya periksa ulang, Mas." Rafa hanya mengangguk. Ia tahu jawaban itu bukan kebenaran. Ada sesuatu yang disembunyikan. Malam harinya, ia menulis semua temuannya dalam buku catatan kecil yang selalu ia bawa. Tangannya gemetar setiap kali menulis angka-angka itu. Ia tidak punya bukti kuat, tapi perasaannya berkata ada kebocoran besar di dalam sistem. Kalau ini benar, bisa jadi ada orang yang selama ini main belakang, gumamnya sendiri. Beberapa hari kemudian, Rafa kembali ke kantor pusat untuk menyerahkan laporan mingguan. Amanda menyambutnya di ruang kerja dengan senyum seperti biasa. "Bagaimana lapangan?" "Cukup baik, Bu. Tapi ada beberapa hal yang saya curigai. Data logistik nggak cocok. Bisa jadi ada kecurangan." Amanda menatap Rafa lama. "Kau yakin?" "Saya belum punya bukti, Bu. Tapi rasanya bukan cuma salah tulis. Ada sesuatu yang sengaja disembunyikan." Amanda menghela napas panjang. Ia menatap jendela besar di belakangnya, lalu berkata, pelan,
Aku sudah lama mencurigai hal itu, tapi selama ini tidak ada yang bisa membuktikan. Banyak pegawai yang takut bersuara Pak Surya, yang duduk di kursi roda di sudut ruangan ikut bicara. Nak Rafa, kalau benar ada yang menyeleweng, tolong jangan gegabah. Mereka yang berani curang biasanya juga berani menyingkirkan siapapun yang tahu. Rafa menatap pria tua itu penuh hormat. Saya ngerti Pak, tapi saya juga nggak bisa diam. Amanda menatapnya serius. Kalau kau menemukan sesuatu, langsung lapor padaku. Jangan pada siapapun, Rafa mengangguk tegas. Baik Bu. 2 hari kemudian, Rafa mendapat telepon dari salah satu pekerja lapangan bernama Benny. Suaranya panik. Mas Rafa, saya mau ngomong, tapi tolong jangan bilang siapapun. Ada apa Ben? Saya nemu truk yang ngangkut semen proyek, tapi belok ke arah luar kota. Saya curiga barangnya dijual, Mas jantung Rafa berdetak cepat. Kau yakin? Yakin banget. Saya sempat foto dari jauh Rafa menatap sekeliling. Kantor sudah mulai sepi. Ia menurunkan suara. Kirim fotonya ke saya sekarang. Beberapa detik kemudian, ponselnya bergetar. 3 foto masuk. Rafa menatap layar itu. Truk bertuliskan Rama Logistics dengan semen penuh. Berhenti di gudang tua yang tidak pernah terdaftar dalam proyek. Rafa memejamkan mata. Nafasnya berat. Ia tahu, ini bukti pertama. Tapi juga tahu, sejak detik itu, dirinya mulai menginjak tanah berbahaya. Keesokan paginya, Rafa datang lebih awal. Ia memeriksa berkas pengiriman dan mencocokkannya dengan foto yang ia dapat. Semua cocok. Yang membuat darahnya berdesir adalah nama di bawah tanda tangan laporan itu. Revan. Rafa mematung. Revan. Manajer yang dulu dipecat karena menghina dirinya. Tapi mengapa namanya masih tercantum di dokumen resmi? Ia mencari di sistem internal perusahaan, dan matanya membulat. Nama Revan memang sudah dihapus dari daftar karyawan, tapi entah bagaimana akses logistik atas namanya masih aktif. Seseorang sengaja membiarkannya tetap terhubung, gumam Rafa pelan. Langkah kakinya terdengar cepat di lorong menuju ruang Amanda. Namun sebelum sampai di depan pintu, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Seorang pria berbadan besar berdiri di ujung koridor, menatapnya tajam dengan wajah tanpa ekspresi. Di telinganya terpasang earphone kecil, dan tangannya menggenggam ponsel yang menampilkan nama pengirim pesan, Revan. Rafa menelan ludah. Ia berpura-pura tidak melihat, lalu berjalan kembali ke arah lift. Tapi di dalam dadanya, detak jantungnya makin cepat. Ia tahu satu hal pasti, Revan belum benar-benar pergi. Dan kini, dia tahu Rafa sedang menggali sesuatu yang seharusnya tidak ia temukan. Malam itu, saat Rafa mengendarai motornya pulang, ia merasa ada motor lain yang mengikuti dari jauh. Suara knalpotnya pelan, tapi tidak pernah menghilang dari belakang. Rafa menatap spion, jantungnya berdetak keras. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Ada mata yang sedang mengawasi setiap langkahnya. Malam turun perlahan di langit Jakarta. Lampu-lampu jalan mulai menyala, dan udara yang biasanya ramai kini terasa sunyi bagi Rafa. Ia melaju dengan motor tuanya, mencoba tenang, namun matanya terus memantau spion. Bayangan motor di belakang masih ada. Jaraknya selalu sama, tidak jauh, tidak dekat. Seolah sengaja menjaga agar tak tertangkap basah. Keringat dingin mengalir di pelipis Rafa, meski angin malam menerpa wajahnya. Ia memelankan laju motor, lalu mempercepat, mencoba menguji apakah pengikut itu benar membuntutinya. Dan setiap kali ia memperlambat, motor di belakang ikut melambat. Ya Allah, gumamnya pelan. Jangan bilang ini gara-gara laporan kemarin. Rafa memutuskan berbelok tajam ke arah gang kecil yang hanya muat satu kendaraan. Suara ban motornya berderit pelan di jalan sempit berlampu redup. Ia menatap spion sekali lagi. Motor hitam itu ikut masuk. Degupan jantungnya makin keras. Ia memutar arah menuju jalan kecil yang berujung di area pemukiman.
Begitu tiba di tikungan buntu, ia menepikan motor, mematikan mesin, lalu bersembunyi di balik tembok. Suara langkah motor lain semakin mendekat, lalu berhenti tidak jauh darinya. Henning. Suara napas pelan terdengar di balik dinding. Seseorang turun dari motor, membuka helm, lalu berbicara di telepon. Dia berhenti di sini. Iya, saya yakin ini orangnya. Nada suara itu dingin. Rafa menahan napas. Ia mengenali suara itu. Suara pria berbadan besar yang tadi siang menatapnya di lorong kantor. Rafa tahu ia tidak bisa tinggal diam. Ia pelan-pelan mundur, menyalakan motornya tanpa suara, lalu memutar arah lewat gang samping. Begitu keluar ke jalan besar, ia langsung melaju cepat tanpa menoleh ke belakang. Sesampainya di kontrakan, Rafa mematikan lampu dan menutup semua jendela. Nafasnya berat, wajahnya pucat. Ia menyalakan ponsel dan membuka pesan yang dikirim Benny, si pekerja lapangan. Ada satu pesan baru yang belum sempat ia baca. Mas, hati-hati. Kayaknya mereka tahu foto yang saya kirim ke Mas. Rafa tertegun. Ia menatap layar itu lama, lalu mengetik cepat. Kau di mana sekarang, Ben? Tidak ada balasan. Ia menunggu 5 menit, 10 menit. Hingga akhirnya mengetik lagi. Ben, tolong balas. Kau aman kan? Masih sunyi. Dan di luar, dari celah jendela, Rafa melihat bayangan motor hitam berhenti di seberang jalan. Lampunya dimatikan. Rafa mundur perlahan dari jendela. Matanya mulai panas. Mereka sudah tahu, bisiknya gemetar. Keesokan paginya, Rafa datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Ia langsung menuju ruang Amanda, tapi resepsionis mengatakan sang CEO sedang rapat penting di lantai atas. Rafa menunggu di ruang kerja sementara, namun pikirannya terus berputar. Ia membuka kembali berkas logistik yang ia temukan. Nama Revan jelas tertulis di sana. Namun yang lebih aneh, sistem internal perusahaan sudah diperbarui semalam. Akses logistik yang dulu aktif atas nama Revan, kini tiba-tiba dihapus. Seolah-olah seseorang menutup jejaknya, gumam Rafa. Ia menatap layar monitor, lalu mendadak sadar. Ada satu nama lain yang menandatangani laporan kedua setelah Revan. Nama yang selama ini terlihat sopan dan ramah di depan Amanda. Dania. Rafa membeku. Sekretaris pribadi Amanda. Wanita yang dulu ikut menertawakannya di pesta malam itu, lalu pura-pura menyesal. Rafa menghela napas berat. Jadi kau orang dalamnya? Ia menatap jam di dinding. Amanda masih rapat. Rafa tahu, ini bukan sesuatu yang bisa ia tunda. Ia harus mencari bukti lebih dalam. Ia membuka email internal dan menemukan beberapa pesan otomatis yang disembunyikan dengan enkripsi ringan. Salah satunya dikirim 2 hari lalu dari akun Dania ke seseorang bernama Revan_logistics@rgroup.id. Isinya singkat. Transfer selesai. Pengiriman besok malam. Gunakan route selatan Rafa menatap layar itu lama. Keringatnya menetes. Ia tahu, ini bukan sekadar pencurian kecil. Ini sudah sampai tahap penggelapan dana besar. Namun sebelum ia sempat mencetak bukti itu, suara ketukan pintu terdengar. Tok, tok, tok. Rafa menoleh cepat. Mas Rafa, boleh saya masuk? Suara itu lembut. Rafa menelan ludah. Itu suara Dania. Silakan, jawabnya hati-hati. Dania masuk dengan senyum kecil, membawa map berwarna coklat. Ibu Amanda minta saya serahkan laporan ini ke Mas Rafa. Rafa menatapnya waspada. Terima kasih. Dania menatapnya dalam-dalam, lalu menunduk sedikit. Mas, saya dengar Mas suka keliling proyek ya? Ah ya, jawab Rafa pendek. Bagus, katanya sambil tersenyum. Kalau begitu nanti malam ikut saya ke proyek barat. Ibu Amanda ingin Mas lihat langsung lokasi baru. Nada suaranya terdengar lembut, tapi ada sesuatu di balik matanya. Sesuatu yang membuat Rafa tidak tenang. Dania menambahkan, kita berangkat jam 8 malam. Saya jemput di depan kantor. Setelah ia keluar, Rafa menatap pintu yang menutup pelan. Tangannya menggenggam map coklat itu erat. Ia tahu, ini jebakan.
Tapi jika ia tidak datang, ia tidak akan pernah tahu seberapa dalam permainan kotor ini berjalan. Rafa menarik napas panjang. Kalau ini memang perang, saya nggak boleh takut. Ia menatap langit-langit kantor, lalu berbisik lirih. Ya Allah, lindungi saya malam ini. Malamnya, pukul 8 tepat, Rafa berdiri di depan gedung Rama Group. Jalanan sudah sepi, hanya lampu kota yang masih menyala di kejauhan. Sebuah mobil hitam berhenti di depannya. Dan ia turun dari kursi kemudi, senyumnya samar. "Ayo mas," ucapnya pelan. "Kita ke lokasi proyek barat." Rafa membuka pintu mobil. Namun begitu ia duduk, tatapannya jatuh pada kaca spion tengah. Di sana, ia melihat pantulan dua pria berpakaian hitam duduk di kursi belakang. Wajah mereka datar. Mata menatap lurus ke depan. Rafa menatap Dania sebentar. "Proyek barat ya?" Dania tersenyum tanpa menjawab. Dan di detik itu, Rafa tahu. Malam ini bukan perjalanan kerja. Ini perjalanan menuju kebenaran. Atau mungkin sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Mobil hitam itu melaju pelan menembus jalanan Jakarta yang mulai sepi. Lampu kota memantul di kaca, menggambar garis-garis cahaya di wajah Rafa yang diam, mematung di kursi depan. Ia menatap keluar jendela, berusaha tenang, meski pikirannya dipenuhi pertanyaan. Dania di sampingnya tampak tenang, terlalu tenang. Kedua tangannya menggenggam kemudi dengan lembut, wajahnya sesekali tersenyum tipis tanpa alasan. Di kaca spion tengah, dua pria berbadan besar duduk tegap di belakang, tanpa suara, seperti patung. Rafa menelan ludah. "Kita ke proyek barat kan?" Suaranya rendah, nyaris tak terdengar. "Iya," jawab Dania cepat, tapi matanya tidak menatap Rafa. "Proyek baru, Ibu Amanda minta kau lihat langsung kondisi di sana." Namun nada bicaranya tak punya ketulusan. Rafa bisa merasakannya. Instingnya yang tajam sejak di jalanan menuntunnya untuk tidak percaya begitu saja. Ia memperhatikan jalanan. Mobil tidak menuju ke arah barat seperti yang dikatakan. Ia hafal rute itu, karena dulu sering mengantar penumpang ke kawasan tersebut. Mereka justru bergerak ke arah selatan, ke daerah industri yang sudah lama terbengkalai. Hening panjang memenuhi kabin mobil. Hanya terdengar suara mesin dan detak jantung Rafa yang berdentum keras. Setelah hampir 30 menit perjalanan, mobil itu berbelok ke jalan kecil yang gelap. Di kanan kiri hanya ada pepohonan dan bangunan kosong. Lampu jalan tidak banyak, hanya sinar bulan yang menerobos di sela dedaunan. Rafa menatap sekeliling. "Dania," suaranya pelan tapi tegas. "Kau yakin ini jalannya?" Dania tersenyum samar. Matanya tetap menatap ke depan. "Tenang aja mas, aku tahu kemana harus pergi." Senyuman itu membuat dada Rafa terasa berat. Ia tahu, ini bukan lagi tentang pekerjaan. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Beberapa menit kemudian, mobil berhenti di depan gudang besar yang tampak tua dan berdebu. Dindingnya sudah berlumut, dan pintu besinya setengah terbuka. Dua pria di belakang turun lebih dulu, lalu membuka pintu untuk Rafa dan Dania. "Silakan masuk mas," ucap Dania dengan nada lembut. Rafa berpura-pura santai. "Ini gudang proyek juga?" Dania hanya mengangguk tanpa menjawab lebih jauh. Begitu mereka masuk, bau besi karat dan minyak solar menyeruak kuat. Lampu gudang hanya satu yang menyala di tengah, memantulkan bayangan panjang ke arah mereka. Di sudut ruangan, Rafa melihat tumpukan karung semen bertuliskan Rama Group. Tapi sebagian sudah rusak, sebagian lagi jelas-jelas kosong. "Jadi benar," gumamnya pelan. "Ini tempat mereka buang hasil curian itu." Sebelum sempat melangkah lebih jauh, suara langkah kaki berat terdengar dari arah belakang. Dari balik kegelapan, muncul sosok yang wajahnya tidak asing bagi Rafa. Revan. Ia berdiri dengan senyum miring, menepuk tangan perlahan. "Bagus, aku sudah duga kau bakal ikut ke sini." Rafa menatapnya tajam. "Aku pikir kau sudah dipecat." Revan tertawa pelan. "Dipecat?"
Tidak ada yang bisa memecat aku dari tempat yang kubangun sendiri. Aku yang buat sistem logistik itu. Tanpa aku, perusahaan itu lumpuh. Rafa mengepalkan tangan. Jadi, selama ini kau yang nyuri barang dari proyek? Revan mendekat. Wajahnya berubah dingin. Bukan nyuri, Rafa. Aku cuma mengambil kembali apa yang harusnya jadi bagianku. Bagianku? Rafa mengulang dengan nada rendah. Revan menghela napas. Kau gak ngerti ya? Perusahaan itu kaya karena aku. Tapi Amanda dan ayahnya memperlakukanku kayak budak. Mereka buang aku begitu saja. Sekarang aku ambil kembali yang mereka rampas dariku. Rafa menggeleng perlahan. Yang dirampas dari kau itu bukan harta, tapi kehormatan. Karena kau sendiri yang jual murah dengan keserakahanmu. Revan tertawa lagi, tapi kali ini lebih keras. Kau pikir kata-kata seperti itu bisa menghentikan aku? Ia menoleh pada dua pria di belakang. Ambil ponselnya, jangan biarkan dia bawa bukti. Dua pria itu maju. Rafa mundur perlahan, langkahnya ringan, matanya terus mencari celah keluar. Begitu satu dari mereka meraih bahunya, Rafa menepis cepat dan menendang tong logam di sampingnya. Suara dentuman keras memantul di seluruh ruangan. Seketika, lampu di gudang padam. Gelap total. Cepat nyalain lampunya, teriak Revan. Dalam kegelapan itu, Rafa berlari ke arah pintu samping. Nafasnya memburu. Ia tahu satu hal. Kalau sampai tertangkap, hidupnya bisa berakhir malam itu juga. Ia berhasil keluar dari gudang, menabrak tumpukan karung dan jatuh ke tanah. Luka di lengannya perih, tapi ia terus berlari ke arah motor yang terparkir di luar pagar. Suara langkah para pria itu kini mengejar di belakang. Begitu motornya menyala, Rafa langsung melaju sekuat tenaga. Ban motornya memercik lumpur di jalan tanah. Dari spion, ia melihat cahaya senter menembus kegelapan. Diikuti suara teriakan Revan yang marah. Kejar dia, jangan biarkan hidup-hidup. Rafa menggigit bibirnya kuat. Angin malam menghantam wajahnya. Ia melaju tanpa arah, hanya mengikuti naluri. Beberapa menit kemudian, ia berhasil keluar ke jalan raya. Lampu mobil-mobil lewat memantul di wajahnya yang berkeringat. Dadanya terasa sesak, tapi pikirannya tetap fokus. Ia harus selamat, dan ia harus memberitahu Amanda secepatnya. Namun di tengah kecepatan itu, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari nomor tak dikenal. Kalau kau masih hidup sampai pagi, semua orang di Rama Group akan tahu rahasia yang tidak seharusnya mereka tahu. Rafa menggenggam ponselnya kuat-kuat, lalu menatap jalan di depannya. Matanya tajam, suaranya lirih tapi tegas. Kalau ini perang, aku nggak akan mundur. Dan di balik langit malam yang sunyi, lampu kota tampak jauh di depan, seperti sinar kecil yang masih menyala, menunggu Rafa menemukan kebenaran sepenuhnya. Namun ia tahu, mulai malam ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Fajar baru saja merekah saat Rafa tiba di depan gedung Rama Group. Bajunya kotor, wajahnya pucat, dan napasnya masih berat. Satpam yang berjaga terkejut melihat keadaannya. Mas Rafa, kenapa? Ada apa ini? Rafa hanya menggeleng cepat. Saya harus ketemu Bu Amanda. Sekarang tanpa menunggu izin, ia langsung menuju lift. Di dalam, kepalanya berputar. Setiap detik kejadian semalam masih terbayang jelas. Gudang gelap, wajah Revan yang penuh kebencian, dan pesan misterius yang mengancam keselamatan banyak orang. Begitu pintu lift terbuka, Amanda sudah berdiri di depan ruangannya, ditemani Maya dan 2 staf. Wajahnya menegang begitu melihat Rafa. Ya Allah, Rafa, apa yang terjadi padamu? Rafa menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Bu, saya tahu siapa dalang semua pencurian itu. Amanda mempersilakannya masuk ke ruang rapat kecil. Pintu ditutup rapat. Pak Surya yang sudah duduk di kursi rodanya menatap cemas. Ceritakan dari awal, Nak. Rafa menatap mereka satu persatu, lalu berkata pelan tapi tegas. Semalam Dania menjemput saya. Katanya mau ke proyek barat, tapi ternyata kami dibawa ke gudang tua.
Di sana saya lihat tumpukan semen dan bahan bangunan dari proyek Rama Group. Semuanya dicuri. Dan orang yang saya temui di sana adalah Revan. Amanda tertegun. Revan? Tapi dia sudah kami pecat berbulan-bulan lalu. Rafa mengangguk. Iya. Tapi dia masih punya akses ke sistem logistik. Dan yang bantu dia. Dania Maya menutup mulutnya syok. Dania, sekretaris pribadi ibu. Amanda menatap meja. Wajahnya muram. Aku percaya penuh padanya. Pak Surya menepuk meja pelan. Aku sudah menduga ada orang dalam yang membantu. Rafa melanjutkan. Saya punya bukti emailnya, Bu. Tapi semalam sebelum saya sempat mencetak, mereka menyerang saya. Dan saya curiga, mereka tidak akan berhenti sampai saya diam. Amanda menatap Rafa dengan mata yang kini mulai berkilat. Kalau begitu, kita tidak bisa main sembunyi-sembunyi lagi. Aku akan lapor polisi. Namun sebelum Rafa sempat menjawab, Maya masuk tergesa membawa ponsel. Wajahnya panik. Bu Amanda, ibu harus lihat ini. Amanda mengambil ponsel itu dan matanya langsung membesar. Di layar terlihat berita daring dengan judul besar. Skandal korupsi di Rama Group, mantan manajer bongkar data penyelewengan dan menyebut nama CEO muda. Pak Surya menatap tajam. Apa ini? Maya berbisik. Beritanya baru tayang 5 menit lalu, Pak. Dan yang mengirimkan dokumen ke media adalah akun atas nama Revan. Amanda menatap layar itu lama. Rahangnya mengeras. Dia menyerang balik. Rafa mengepalkan tangannya. Dia ingin menjatuhkan ibu. Pak Surya menghela napas berat. Dia ingin menjatuhkan nama keluarga kita. Tapi dia lupa, kejahatan tidak akan bisa menutupi kebenaran. Amanda menatap Rafa dalam-dalam. Rafa, kau masih punya salinan email Dania dan Revan? Rafa mengangguk. Masih, Bu, saya simpan di flash disk. Tapi saya takut mereka juga tahu Amanda berdiri. Kita harus ke polisi sekarang, sebelum mereka sempat kabur. Namun begitu mereka bersiap keluar, Maya berlari masuk lagi. Kali ini lebih panik. Bu, Dania baru aja keluar dari gedung ini. CCTV lihat dia bawa koper besar, menuju basement. Amanda menatap Rafa. Kau ikut aku. Rafa mengangguk cepat. Basement gedung itu sepi. Hanya suara langkah mereka yang bergema. Lampu remang membuat suasana terasa tegang. Amanda melangkah cepat sambil menatap sekeliling. Dania, suaranya menggema. Berhenti sebelum semuanya terlambat. Tidak ada jawaban. Rafa menatap ke arah parkiran paling ujung. Dan di sana, bayangan seorang wanita tampak sedang membuka bagasi mobil. Tubuhnya tegang dan di tangannya terlihat koper hitam besar. Dania, teriak Amanda lagi. Wanita itu menoleh pelan. Wajahnya pucat, mata basah. Bu, saya terpaksa, suaranya bergetar. Saya cuma butuh uang itu untuk keluarga saya. Amanda melangkah maju. Kalau kau butuh bantuan, aku bisa bantu. Tapi bukan begini caranya. Dania menggeleng kuat. Saya sudah terlalu dalam. Revan tidak akan biarkan saya hidup kalau saya berhenti sekarang. Rafa maju selangkah. Dania, dengarkan saya. Revan hanya pakai kamu. Begitu uangnya habis, kamu juga akan dibuang. Air mata Dania jatuh. Tapi ia mundur perlahan sambil membuka pintu mobil. Terlambat, Mas Rafa. Semua sudah berjalan. Namun sebelum ia sempat masuk ke mobil, suara keras menggema dari arah pintu masuk basement. Dania, jangan bergerak. Beberapa petugas kepolisian muncul, lengkap dengan senjata. Maya ternyata sudah menelepon polisi diam-diam. Amanda menatapnya dengan lega, lalu menoleh ke Dania. Selesai sudah. Dania menutup wajahnya, menangis. Polisi langsung mengamankan koper dan memeriksa isinya. Tumpukan uang tunai, dokumen palsu, dan bukti transaksi. Rafa berdiri di samping Amanda, menatap pemandangan itu dengan campuran lega dan sedih. Ia tidak senang melihat orang lain jatuh, tapi ia tahu kebenaran memang harus dibuka. Ketika polisi membawa Dania keluar, wanita itu sempat menatap Rafa. Maaf, Mas.
Saya dulu sempat menertawakanmu, tapi ternyata cuman kamu yang benar-benar jujur di antara kami. Rafa tidak berkata apapun. Ia hanya menunduk, memberi salam hormat kecil. Sore harinya, berita baru muncul di televisi. Judulnya berbeda kini. Rama Group bersih dari tuduhan. Dalang penyelewengan ditangkap Amanda menonton dari ruang kerjanya. Di sebelahnya, Pak Surya tersenyum haru, dan Rafa berdiri dengan wajah tenang. Aku tak akan pernah lupa hari ini, kata Amanda pelan. Kalau bukan karena kamu, mungkin semua ini sudah hancur. Rafa menatapnya sopan. Saya cuma melakukan apa yang benar, Bu. Pak Surya tertawa kecil. Dan itulah kenapa kamu dibutuhkan di sini. Amanda menatapnya lama, matanya lembut tapi kuat. Rafa, mulai hari ini, kamu bukan hanya pengawas lapangan. Aku ingin kamu jadi kepala operasional seluruh proyek. Rafa terdiam. Suaranya bergetar. Bu, saya tidak pantas. Amanda menggeleng. Kau pantas, karena aku butuh seseorang yang bisa menjaga kebenaran, bukan hanya angka. Rafa menunduk dalam, lalu berkata lirih. Terima kasih, Bu. Saya janji akan jaga kepercayaan ini. Di luar jendela, matahari sore perlahan tenggelam di balik gedung-gedung tinggi. Dan untuk pertama kalinya sejak malam memalukan di acara makan-makan itu, Rafa benar-benar merasa bebas. Bukan hanya dari hinaan, tapi juga dari rasa kecil yang dulu melekat di dirinya. Namun di balik langit sore yang tenang itu, sesuatu yang belum selesai masih bersembunyi. Karena jauh di tempat lain, seseorang sedang menatap layar berita sambil tersenyum sinis. Dan di tangannya, sebuah ponsel bergetar menampilkan pesan baru. Rafa sudah tahu semua. Waktunya kita mulai tahap kedua. Nama pengirimnya, Revan. Langit malam menutupi Jakarta dengan warna biru tua yang pekat. Lampu-lampu kota memantul di jendela tinggi Rama Group, tapi di dalam ruangan kerja Amanda, suasananya justru dingin dan tegang. Rafa berdiri di dekat jendela, menatap gemerlap lampu yang terasa asing. Ia memegang laporan baru di tangannya, tapi pikirannya melayang ke pesan terakhir yang sempat ia lihat di ponselnya semalam. Pesan dari nomor tak dikenal, yang berisi ancaman singkat. Permainan belum berakhir. Pesan itu membuatnya tidak bisa tidur semalaman. Meskipun Revan dan Dania sudah tertangkap, Rafa merasa ada sesuatu yang belum selesai. Seolah ada bayangan lain yang masih bersembunyi di balik dinding perusahaan ini. Amanda masuk ke ruangan sambil membawa secangkir kopi. Kau belum pulang juga? Tanyanya lembut. Rafa menoleh pelan. Belum, Bu. Saya merasa masih ada yang belum beres. Amanda duduk di kursinya, menatap Rafa dengan tatapan lelah namun tenang. Kau takut Revan masih beraksi? Rafa mengangguk pelan. Saya yakin dia belum menyerah, Bu. Orang seperti dia tidak akan diam setelah rencananya gagal. Amanda menatap kosong ke arah jendela. Kau tahu, Rafa, dunia bisnis ini tidak hanya tentang uang, tapi juga tentang dendam. Kadang orang lebih rela kehilangan segalanya, asalkan orang lain ikut jatuh. Rafa menatap Amanda, menimbang setiap kata itu. Kalau begitu, kita harus siap, Bu. Amanda tersenyum tipis. Aku sudah siap sejak lama. Tapi sekarang aku tidak sendirian. Ucapan itu membuat Rafa menunduk hormat. Saya akan jaga perusahaan ini seperti milik saya sendiri. Amanda menatapnya lama, lalu berkata, pelan, itulah kenapa aku mempercayakan semuanya padamu. Keesokan harinya, Rafa turun langsung ke proyek pusat di daerah pelabuhan. Ia ingin memastikan tidak ada sisa-sisa jaringan Revan yang masih beroperasi. Namun di tengah pemeriksaannya, seorang pekerja datang tergesa. Mas Rafa, ada surat buat Mas. Diantar kurir pagi ini, katanya pribadi Rafa mengernyit. Dari siapa? Katanya dari Pak Surya. Rafa menerima amplop putih itu dan membukanya. Di dalamnya hanya ada selembar kertas dengan tulisan tangan rapi. Nak Rafa, tolong temui Bapak sore ini di rumah. Ada hal penting yang harus kau tahu.
Rafa tersenyum kecil. Ia memang sudah lama tidak berbincang pribadi dengan Pak Surya sejak kejadian itu. "Baik, nanti sore saya ke sana," katanya pelan. Rumah Pak Surya terletak di pinggir kota, dikelilingi pohon besar dan taman kecil yang tenang. Saat Rafa tiba, langit sudah berwarna jingga. Udara sore membawa aroma tanah basah setelah hujan ringan. Namun ketika Rafa mengetuk pintu, yang membukakan bukan Pak Surya, melainkan perawat yang selalu menemaninya. Wajah perawat itu tampak cemas. "Pak Surya sedang istirahat, Mas. Tapi sebelum tidur, beliau titipkan surat untuk Mas Rafa terkejut." "Surat lagi?" Perawat itu mengangguk, lalu menyerahkan amplop kecil. Beliau bilang, "Kalau Mas Rafa datang, jangan buka surat ini di sini." Bacalah di tempat yang sepi. Perasaan aneh muncul di dada Rafa. Ia mengucapkan terima kasih dan pamit pulang. Di perjalanan, hujan mulai turun lagi, membuat jalanan licin dan basah. Saat berhenti di bawah jembatan untuk berteduh, Rafa memutuskan membuka surat itu. Tulisannya rapi, tapi kali ini berbeda, lebih cepat, seperti ditulis terburu-buru. "Nak Rafa, kalau kau membaca surat ini, berarti aku sudah tahu siapa pengkhianat terakhir di perusahaan. Aku tidak bisa menuliskannya langsung, karena terlalu berbahaya. Datanglah ke gudang lama di Pelabuhan Utara malam ini. Jangan bilang siapapun, bahkan Amanda." Rafa terdiam. Hujan makin deras, mengguyur motor dan jalan di depannya. Kata-kata terakhir di surat itu seperti mengiris dadanya. Mengapa Pak Surya tidak memberitahunya langsung? Dan kenapa harus disembunyikan dari Amanda? Ia menatap surat itu lama, lalu menggenggamnya erat. Kalau Pak Surya percaya, saya nggak akan diam. Tanpa berpikir panjang, Rafa menyalakan motornya dan melaju menembus hujan deras. Petir menyambar di langit, sementara air menetes dari ujung helmnya. Jalan menuju pelabuhan semakin sepi, hanya ada suara ombak yang bergemuruh di kejauhan. Begitu tiba di dekat gudang yang dimaksud, Rafa mematikan mesin motornya. Tempat itu gelap dan kosong, sama seperti gudang tempat ia diserang dulu. Ia berjalan perlahan, langkahnya bergema di lantai basah. "Pak Surya," panggilnya pelan. "Bapak di sini?" Tidak ada jawaban. Rafa menatap sekeliling. Hanya ada bayangan peti kemas dan air hujan yang menetes dari atap. Lalu dari arah belakang, suara pintu besi bergemerincing pelan. Rafa menoleh cepat. Cahaya kecil muncul dari senter yang menyorot ke wajahnya. Seseorang berdiri di balik cahaya itu, dan suara yang keluar membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. "Sudah lama, Rafa." Rafa menatap tajam. Suara itu ia kenal. "Revan," gumamnya pelan. Pria itu melangkah maju. Wajahnya tampak lebih kurus, tapi senyum sinisnya tetap sama. "Kau pikir aku akan semudah itu menyerah?" Rafa memundurkan langkah. "Di mana Pak Surya?" Revan tertawa kecil. "Kau datang ke sini karena surat itu kan?" "Surat yang seolah-olah dari Pak Surya?" Rafa menatapnya kaget. "Jadi, itu jebakan?" "Bukan jebakan, Rafa," jawab Revan pelan. "Itu undangan. Untuk akhir permainan kita." Rafa mengepalkan tangannya. "Apa maumu?" Revan mendekat perlahan, matanya berkilat. "Aku cuma mau satu hal," balas dendam, suara petir menggema di langit. Di belakang Revan muncul dua bayangan lain, pria-pria yang sama yang dulu mengejar Rafa di malam gelap itu. Dan Rafa tahu, malam ini akan menjadi malam paling panjang dalam hidupnya. Hujan semakin deras, menimpa atap seng gudang tua itu dengan suara seperti ribuan peluru kecil. Angin laut membawa bau asin dan karat, mencampur udara dengan rasa tegang yang menusuk. Rafa berdiri tegak, tubuhnya basah kuyup, tapi pandangannya tidak lepas dari Revan yang kini melangkah pelan ke arah tengah ruangan. "Ternyata kau berani juga datang sendiri," ucap Revan dengan senyum dingin. "Aku pikir setelah malam itu kau bakal sembunyi di balik rok Amanda." Rafa mengepalkan tangan,
Rahangnya mengeras. Aku datang bukan karena takut padamu. Aku datang karena ingin tahu kenapa kau masih mengejar ini semua. Kau sudah kalah, Revan. Revan tertawa, suaranya bergema di antara suara hujan. Kalah? Tidak, Rafa. Kau belum tahu apa-apa. Aku kehilangan segalanya karena Amanda dan ayahnya. Tapi aku masih punya satu kartu terakhir. Dan itu apa? Revan melangkah lebih dekat. Satu rahasia yang bisa menghancurkan mereka. Dan kau juga, kalau ikut campur. Rafa menatapnya tajam. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Kalau kau pikir aku akan biarkan kau rusak nama baik mereka lagi, kau salah besar. Revan berhenti 2 langkah di depan Rafa. Air menetes dari rambutnya ke wajah. Tapi senyum sinisnya tidak hilang. Kau tahu kenapa aku bisa masuk lagi ke sistem perusahaan setelah dipecat? Rafa diam. Revan melanjutkan. Karena seseorang dari dalam yang bantu aku. Dan orang itu bukan Dania. Petir menyambar, menerangi wajah Revan yang kini berubah serius. Orang itu jauh lebih tinggi dari yang kau kira. Seseorang yang bahkan Amanda percaya sepenuhnya. Rafa tertegun. Siapa orang itu? Revan hanya tertawa kecil. Kalau ku kasih tahu sekarang, di mana serunya? 2 pria di belakang Revan mulai bergerak, memutar ke arah kiri dan kanan, seperti hendak mengepung. Rafa tahu, situasi ini tidak akan berakhir dengan kata-kata. Ia melangkah mundur perlahan, memperhatikan setiap gerakan mereka. Revan mengeluarkan ponsel dari saku. Lihat ini. Layar ponsel itu memperlihatkan sebuah rekaman. Amanda berbicara di ruangan kerjanya dengan seseorang. Wajah lawan bicaranya tidak jelas. Tapi dari suara, Rafa mengenali nada itu, suara Pak Surya. Dalam rekaman itu, terdengar Amanda berkata dengan nada marah, kalau proyek itu tidak menghasilkan, hentikan saja. Kita sudah rugi terlalu banyak. Dan suara Pak Surya menjawab lemah. Tapi, nak, kalau kita hentikan sekarang, ratusan pekerja kehilangan pekerjaan. Amanda menjawab tegas. Aku tidak peduli. Aku pemiliknya, bukan malaikat. Revan menatap Rafa dengan kemenangan di wajahnya. Bagaimana? Masih yakin mereka suci? Rafa menatap layar itu lama, matanya bergetar. Tapi kemudian ia menggeleng pelan. Aku tidak percaya. Itu potongan video, Revan. Kau bisa ubah apapun dengan teknologi, Revan menyeringai. Ah, jadi kau juga pintar sekarang. Rafa menatap lurus ke matanya. Aku nggak tahu permainan apa yang kau rencanakan. Tapi satu hal yang aku tahu. Kebencianmu sudah butakan segalanya. Revan tertawa keras. Tapi tawa itu pecah di antara suara guntur. Kau pikir aku buta karena benci? Tidak, Rafa. Aku benci karena dulu aku percaya. Dan kepercayaan itu dibayar dengan pengkhianatan. Sebelum Rafa sempat menjawab, salah satu anak buah Revan tiba-tiba maju dan berusaha menarik Rafa dari belakang. Tapi Rafa bergerak cepat, menepis tangan itu dan menendang perut pria itu keras. Tubuhnya terjatuh menghantam peti logam, menimbulkan suara keras. Pria kedua menyerang dari kanan, memukul dengan batang besi. Rafa menunduk, lalu mendorongnya hingga terpleset di lantai licin. Suasana berubah kacau, disertai suara hujan yang semakin menggila di luar. Revan melangkah mundur, wajahnya tegang. Kau memang keras kepala, Rafa. Dan kau sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan. Balas Rafa sambil berdiri tegak, dadanya naik turun. Revan mengangkat ponsel lagi, menekan sesuatu. Kalau begitu, biar dunia tahu siapa sebenarnya Amanda yang kau bela itu. Rafa menatap layar ponsel itu dengan kaget. Di sana, Revan sedang menyiarkan rekaman itu langsung ke media sosial. Kau gila, Revan tertawa. Tidak, aku realistis. Rafa berlari dan merebut ponsel itu. Mereka berebut di lantai basah, tubuh keduanya saling mendorong, suara logam dan hujan berpadu keras. Revan sempat menendang dada Rafa, membuatnya terjatuh. Tapi Rafa kembali bangkit, matanya menyala. Ia melompat ke depan,
meraih tangan Revan dan menekannya ke tanah. Dalam satu gerakan cepat, ia berhasil merampas ponsel itu dan melemparkannya ke genangan air. Layar ponsel berkedip sebentar, lalu padam. Revan menatapnya dengan mata penuh amarah. "Kau pikir kau menang?" Rafa berdiri, menatapnya dingin. "Aku tidak perlu menang, Revan. Aku cuma perlu kebenaran." Tetap hidup Revan berteriak marah dan mencoba bangkit. Tapi dua suara keras terdengar dari arah pintu. "Berhenti di tempat." Lampu senter menyorot masuk, dan beberapa petugas polisi bersenjata muncul. Di belakang mereka, Amanda berdiri dengan wajah tegang, diikuti Maya yang menahan napas. "Rafa!" teriak Amanda. "Menjauh dari dia!" Rafa menoleh, dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, rasa lega mengalir di dadanya. Polisi segera mengamankan Revan dan dua anak buahnya. Salah satu petugas berkata tegas, "Kami sudah melacak sinyal siaran langsung ini." "Terima kasih atas laporanmu sebelumnya." Pak Rafa hanya mengangguk lemah. Ia hampir tidak bisa percaya bahwa semuanya akhirnya berakhir. Amanda mendekat, menatapnya dengan mata yang masih bergetar. "Kau gila datang ke sini sendirian." Rafa tersenyum tipis. "Kalau saya nggak datang, mungkin saya nggak akan tahu siapa yang sebenarnya kita lawan." Amanda memandangi Revan yang kini diborgol dan dibawa keluar. Hujan masih turun deras, tapi wajahnya tidak lagi menunjukkan ketakutan, melainkan ketegasan yang baru. "Terima kasih, Rafa. Sekali lagi kau selamatkan kami." Rafa menunduk. "Saya cuma ingin semua yang jujur bisa tenang lagi, Bu." Petugas membawa Revan melewati mereka. Pria itu sempat menoleh, menatap Rafa dengan tatapan penuh dendam. "Kau pikir ini akhirku, Rafa? Dunia ini nggak sesederhana benar dan salah." Rafa menatap balik. "Benar, tapi selama masih ada yang berani jujur, dunia ini nggak akan sepenuhnya gelap." Malam itu, setelah semua selesai, Rafa berdiri di bawah hujan di pelabuhan yang sepi. Lampu kuning redup memantul di air yang bergelombang kecil. Ia memejamkan mata, membiarkan hujan membasahi seluruh tubuhnya. Dalam hati, ia tahu, badai yang datang dalam hidupnya bukan untuk menjatuhkannya, tapi untuk membersihkan jalan yang akan ia tapaki berikutnya. Dan di balik langit yang suram, perlahan sinar biru mulai muncul di ufuk timur. Fajar baru akan datang. Namun Rafa tahu, fajar itu bukan hanya miliknya, tapi juga milik setiap orang yang berani melawan kegelapan dengan hati bersih. 3 hari telah berlalu sejak kejadian di Pelabuhan Utara. Meski semua sudah reda, jejak peristiwa itu masih terasa di setiap sudut Rama Group. Media menulis berita besar tentang keberanian seorang mantan tukang ojek yang berhasil membongkar korupsi dan menyelamatkan perusahaan. Nama Rafa tersebar di mana-mana, menjadi simbol kejujuran yang langka di dunia kerja modern. Namun bagi Rafa, semua itu bukan kebanggaan. Ia justru merasa tenang, bukan karena diberitakan, melainkan karena akhirnya kebenaran menang. Ia duduk di taman belakang kantor pagi itu, menikmati udara segar sambil menatap langit yang mulai cerah. "Masih belum terbiasa dipanggil pahlawan ya?" Suara Amanda datang dari belakang. Rafa menoleh pelan dan tersenyum. "Saya bukan pahlawan, Bu. Saya cuma orang yang kebetulan nggak bisa diam waktu lihat yang salah." Amanda duduk di sampingnya. Rambutnya dibiarkan terurai hari ini, wajahnya lebih tenang dari sebelumnya. Tapi di zaman sekarang, orang yang nggak bisa diam saat melihat salah justru yang paling langka. Rafa menunduk, menatap kedua tangannya. "Saya cuma takut, Bu. Kalau semua orang mulai terbiasa sama kejahatan, siapa yang bakal ngelawan?" Amanda menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kau tahu, Rafa, kadang aku merasa perusahaan ini baru benar-benar hidup sejak kau datang." Rafa menggeleng cepat. "Jangan bilang begitu, Bu. Saya cuma nyumbang sedikit. Yang besar tetap Ibu dan Pak Surya." Amanda tersenyum kecil. Ayah senang sekali waktu tahu semuanya sudah selesai. Tapi beliau juga sedih, karena merasa tak bisa mengenal Revan lebih cepat sebelum dia berubah begitu jauh. Rafa mengangguk. "Saya ngerti, Bu.
Kadang orang nggak lahir jahat, cuma salah jalan. Mereka terdiam sejenak. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan suara burung dari taman kecil di sudut gedung. Menjelang siang, Rafa dipanggil ke ruang rapat utama. Saat ia masuk, semua pegawai sudah berkumpul. Di depan ruangan, Pak Surya duduk di kursi rodanya, didampingi Amanda. Begitu Rafa melangkah, semua orang berdiri dan bertepuk tangan. Rafa terkejut. Apa ini? Amanda berdiri. Hari ini bukan rapat biasa, Rafa. Ini hari di mana perusahaan secara resmi ingin berterima kasih padamu. Pak Surya tersenyum hangat. Nak, sejak hari pertama kau datang dengan jaket lusuh dan wajah berdebu, kau sudah memberi pelajaran untuk semua orang di sini, bahwa rendah hati lebih kuat dari 1000 gelar, dan kejujuran lebih berharga dari 1000 kata manis. Suara tepuk tangan kembali terdengar. Kali ini lebih lama. Rafa menunduk, pipinya memanas. Pak, Bu, saya nggak tahu harus ngomong apa. Saya cuma ngelakuin apa yang seharusnya. Amanda melangkah mendekat, lalu menyerahkan sebuah kotak kecil berwarna hitam. Ini simbol rasa terima kasih kami. Rafa membuka kotak itu pelan. Di dalamnya ada pin berwarna emas bertuliskan Integrity First. Kejujuran yang pertama. Ia memandang benda itu lama, lalu berkata lirih, Terima kasih Bu, tapi saya takut nggak bisa jaga ini sendirian. Amanda tersenyum hangat. Kau tidak sendirian, Rafa. Mulai hari ini, seluruh Rama Group berdiri di belakangmu. Ruangan kembali hening, tapi keheningan itu penuh arti. Pegawai yang dulu sempat menghina kini menatap Rafa dengan mata berkaca-kaca. Beberapa dari mereka bahkan maju menghampiri, menyalami tangan Rafa dengan tulus. Maafkan kami Mas Rafa, ucap salah satu dari mereka. Kami dulu terlalu sombong buat lihat orang baik. Rafa menggenggam tangan mereka satu persatu. Yang penting sekarang kita sama-sama belajar. Kita mulai lagi dari nol. Pak Surya mengangguk pelan. Itu yang ingin saya dengar. Sore harinya, Rafa pulang lebih cepat dari biasanya. Ia melewati jalan kecil menuju kontrakannya. Motor tuanya masih setia menemaninya. Tapi kini, setiap kali orang melihatnya, mereka tersenyum dan menyapa ramah. Tidak ada lagi tatapan rendah. Sesampainya di depan rumah, Rafa menatap jaket Grab lamanya yang tergantung di paku dinding. Ia mengambilnya perlahan, mengelusnya lembut seperti sahabat lama. Kalau bukan karena kamu, mungkin saya nggak bakal sampai sejauh ini, katanya sambil tersenyum kecil. Ia menggantung kembali jaket itu, tapi kali ini di tempat paling tinggi di dinding. Bukan lagi simbol perjuangan, tapi pengingat dari mana ia berasal. Malamnya, Amanda mengirim pesan singkat. Rafa, besok pagi datanglah sedikit lebih awal. Ayah ingin bicara hal penting tentang masa depan perusahaan. Dan aku juga ingin bicara sesuatu padamu. Rafa menatap pesan itu lama. Ada sesuatu dalam kalimat terakhir yang membuat dadanya bergetar halus. Ia tidak tahu apa maksud Amanda, tapi hatinya tiba-tiba tenang. Ia menatap langit malam dari jendela kontrakannya. Lampu-lampu kota berkelip di kejauhan. Terima kasih, Allah, bisiknya pelan. Sudah kasih kesempatan buat orang kecil kayak saya bisa berarti di dunia yang besar ini. Dan di luar sana, bulan bersinar terang, menembus awan tipis, seolah ikut tersenyum menyaksikan seorang pria sederhana yang akhirnya menemukan tempatnya di dunia. Namun tanpa Rafa sadari, di kejauhan, seseorang sedang duduk di dalam mobil hitam yang terparkir di seberang jalan. Di tangan orang itu, ponsel menyala dengan foto Rafa di layar. Sebuah suara berat terdengar dari speaker. Targetnya masih hidup. Tunggu perintah selanjutnya. Dan orang itu menjawab pelan. Baik Pak. Sementara di dalam kontrakan sederhana itu, Rafa tertidur lelap. Tidak tahu bahwa permainan besar yang dimulai oleh Revan ternyata belum benar-benar berakhir. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit Jakarta sedikit mendung, seperti menyimpan sesuatu yang belum selesai. Rafa bangun lebih awal dari biasanya,
menyiapkan diri untuk pertemuan penting dengan Pak Surya dan Amanda. Ia tidak tahu apa yang akan dibicarakan, tapi isi pesan semalam dari Amanda masih terngiang di kepalanya. Ayah ingin bicara tentang masa depan perusahaan, dan aku juga ingin bicara sesuatu padamu. Ada sesuatu dalam kalimat terakhir itu yang membuat dada Rafa berdebar tanpa sebab. Ia tidak terbiasa dengan perhatian sebesar itu. Namun jauh di hatinya, ia merasa hari ini akan membawa sesuatu yang berbeda. Setelah sarapan sederhana, Rafa mengenakan kemeja putih bersih dan celana hitam. Ia menatap cermin, tersenyum kecil, lalu berbisik, "Bismillah." Sesampainya di kantor, suasana terasa lebih tenang dari biasanya. Beberapa pegawai menunduk sopan, memberi salam hangat. Namun entah kenapa, Rafa merasa ada hawa aneh yang berputar di udara. Maya, asisten pribadi Amanda, menghampirinya dengan wajah canggung. "Mas Rafa, Ibu Amanda sudah di ruang rapat lantai 11. Tapi Pak Surya belum datang." "Belum datang?" Rafa mengerutkan kening. "Biasanya beliau datang paling awal." "Iya," jawab Maya lirih. "Tadi pagi, sopirnya bilang beliau berangkat sendiri tanpa pengawal. Katanya ingin mampir ke suatu tempat dulu." Rafa menatap langit-langit sebentar. Firasatnya langsung tidak enak. "Baik, saya naik ke atas dulu." Pintu ruang rapat terbuka pelan. Amanda sedang berdiri di dekat jendela, menatap kota dari atas gedung dengan mata yang dalam. "Selamat pagi, Bu," sapa Rafa. Amanda menoleh dan tersenyum hangat. "Pagi, Rafa." Duduklah Rafa duduk di kursi seberang, mencoba menenangkan pikirannya. "Ada yang ingin saya bicarakan," kata Amanda lembut. "Setelah semua yang terjadi, Ayah memutuskan sesuatu yang besar. Kami ingin menyerahkan sebagian saham Rama Group kepadamu." Rafa terkejut. "Apa?" "Tidak, Bu. Saya tidak pantas menerima itu." Amanda menatapnya dengan tenang. "Kau pantas, Rafa. Karena selama ini kau bukan cuma pekerja. Kau penjaga bagi kami. Ayah bilang, tanpa orang jujur, perusahaan sebesar apapun tidak akan bertahan lama." Rafa menunduk, matanya berkaca. "Saya cuma melakukan kewajiban, Bu." Amanda tersenyum. "Itu justru yang membuatmu berbeda." Hening sejenak. Hanya suara jam dinding yang terdengar pelan. Amanda menatap Rafa lama, lalu suaranya menurun lembut. "Dan satu hal lagi. Aku ingin berterima kasih bukan hanya sebagai atasan, tapi sebagai seseorang yang menghargai siapa dirimu. Sejak pertama kali melihatmu malam itu, aku tahu hatimu bersih." Rafa terdiam. Tatapannya bertemu dengan mata Amanda yang teduh. Ada sesuatu di sana yang sulit dijelaskan. Bukan sekadar rasa hormat, tapi semacam ketenangan yang menghangatkan dada. Namun keheningan itu pecah tiba-tiba oleh suara pintu yang terbuka keras. Maya berlari masuk dengan wajah panik. "Bu Amanda, Mas Rafa, ini darurat." Amanda berdiri cepat. "Ada apa?" "Sopir Pak Surya baru telepon. Mobil beliau ditemukan di pinggir jalan tol. Tanpa sopir, tanpa penumpang." Rafa membeku. "Apa maksudmu?" "Pintu mobil terbuka, tapi Pak Surya nggak ada di dalamnya." Amanda langsung pucat. "Ya Allah." Rafa meraih ponselnya, menghubungi nomor pribadi Pak Surya. Tidak aktif. Ia mencoba menelepon sopir, juga tidak diangkat. "Sejak jam berapa mobil itu ditemukan?" tanya Rafa cepat. "Sekitar setengah jam lalu. Polisi sedang di lokasi," jawab Maya dengan suara gemetar. Amanda menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tidak mungkin. Pagi tadi beliau terlihat sehat. Rafa menggenggam tangan Amanda pelan. "Tenang, Bu. Kita cari bersama-sama." Ia berlari keluar ruang rapat, menuruni lift dengan napas tersengal. Dalam perjalanan, pikirannya berputar cepat. Siapa yang bisa menculik pria tua seperti Pak Surya? Motifnya apa? Mobil hitam perusahaan menjemput mereka ke lokasi. Jalan tol yang biasanya ramai kini penuh dengan polisi. Sebuah mobil sedan berwarna abu-abu tua terparkir di tepi jalan. Pintunya terbuka, kaca depan retak. Rafa dan Amanda segera turun. Petugas menyambut mereka.
Kendaraan ini ditemukan sekitar pukul 8:15. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Tapi di dalam mobil kami temukan sesuatu. Polisi menunjukkan sebuah amplop kecil yang terletak di kursi depan. Di amplop itu tertulis satu nama dengan tinta hitam tebal. Rafa. Amanda menatap Rafa kaget. Namamu... Rafa mengambil amplop itu perlahan. Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada selembar kertas dengan tulisan singkat. Kau pikir aku selesai? Aku tidak butuh uang, Rafa. Aku butuh mereka merasakan kehilangan seperti aku dulu. Rafa menatap tulisan itu lama. Suaranya parau. Revan. Amanda memegangi dadanya. Wajahnya pucat. Jadi dia menculik ayah? Rafa mengepalkan tangan. Matanya mulai berair. Dia tidak bisa terima kalah. Ini cara dia membalas polisi berkata tegas. Kami akan mulai pencarian malam ini. Kami butuh semua informasi tentang orang bernama Revan Amanda. Hanya bisa mengangguk lemah. Rafa menatap ke arah jalan yang basah. Langit mendung seperti menggantung ancaman di atas kepala mereka. Hujan mulai turun lagi, perlahan namun pasti, membasahi rambut dan wajah Rafa yang kini dingin oleh amarah. Kalau Revan masih berani menyentuh beliau, suaranya bergetar. Saya bersumpah. Saya sendiri yang akan menjemputnya. Amanda menatap Rafa dengan mata merah. Kau tidak sendiri, Rafa. Kali ini kita lawan bersama. Mereka berdiri di bawah hujan, bersebelahan, tanpa payung, menatap jalan yang sepi. Dan di antara suara sirin polisi yang mulai menjauh, Rafa tahu satu hal pasti. Pertempuran terakhir belum selesai. Revan belum kalah. Dan kegelapan itu sedang kembali menyala. Malam itu Jakarta tampak gelap lebih dari biasanya. Langit berwarna kelabu pekat, seolah ikut menyembunyikan sesuatu. Di markas sementara kepolisian, Rafa duduk di ruang pemeriksaan, menatap peta besar di dinding yang penuh titik merah. Semua lokasi yang dicurigai tempat Revan bersembunyi bersama Pak Surya. Sejak siang, Rafa tidak berhenti bergerak. Ia ikut memeriksa CCTV, menelusuri jejak sinyal ponsel, hingga menemani Amanda yang terus menahan tangis di ruang sebelah. Namun semakin malam, rasa cemas itu berubah menjadi tekad. Ia berdiri, menggenggam foto lama Revan yang tergeletak di meja. Dia nggak pergi jauh, gumamnya pelan. Dia terlalu benci untuk benar-benar kabur. Polisi yang duduk di sebelahnya mengangguk. Kami juga yakin begitu. Tadi sore, ada warga melapor melihat mobil putih dengan plat palsu di sekitar gudang lama Pelabuhan Barat. Lokasinya terpencil, tapi cukup dekat dengan tempat kejadian pertama. Rafa menatap petugas itu dengan mata tajam. Saya ikut. Tidak bisa, Mas Rafa, kata salah satu petugas senior. Terlalu berbahaya. Rafa menggeleng. Dia nyerang orang yang saya anggap keluarga. Saya nggak akan diam di belakang. Sebelum ada yang sempat menahan, Amanda masuk ke ruangan. Matanya sembab, tapi sorotnya kuat. Kalau Rafa pergi, aku ikut. Bu Amanda, jangan cegah aku, ucapnya tegas. Ayah adalah satu-satunya alasan aku bertahan sampai hari ini. Aku nggak akan tinggal diam, polisi akhirnya mengalah. 2 mobil patroli melaju ke arah Pelabuhan Barat malam itu. Di bawah langit yang hanya diterangi cahaya petir sesekali. Rafa duduk di kursi depan mobil pertama, sementara Amanda berada di mobil belakang, wajahnya menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Ketika mereka tiba di lokasi, suasana sunyi menyelimuti seluruh kawasan. Gudang tua berdiri di ujung pelabuhan, dengan lampu kecil yang berkedip lemah di dekat pintu besi. Hujan baru saja reda, tapi aroma laut dan karat masih kuat di udara. Petugas berpencar. Rafa melangkah perlahan ke arah pintu gudang, hatinya berdebar hebat. Setiap suara langkahnya bergema di antara peti dan tong kosong. Revan, teriaknya lantang. Aku tahu kau di sini, lepaskan Pak Surya. Tidak ada jawaban, hanya suara rantai bergesek di dalam, lalu sebuah tawa pelan menyusul dari kegelapan. Cepat juga kau menemukan tempat ini. Rafa menoleh.
Revan berdiri di dekat pilar besi. Wajahnya tampak lebih letih tapi matanya tetap liar. Di belakangnya, kursi roda Pak Surya tampak terikat. Tubuhnya duduk lemas tapi masih sadar. "Bapak!" teriak Rafa. Pak Surya membuka mata pelan. "Rafa!" Suaranya lemah. "Hati-hati!" Rafa maju satu langkah, tapi Revan mengangkat tangan, memperlihatkan pemantik di genggamannya. Di lantai, tampak beberapa galon bahan bakar sudah terbuka. Satu langkah lagi, dan semuanya terbakar. "Gila!" Rafa mengepalkan tangan. "Ini bukan caranya." Revan tersenyum tipis. "Dulu mereka juga bilang begitu saat menyingkirkanku. Tapi aku belajar satu hal. Kadang, untuk melihat kebenaran, dunia harus terbakar dulu." Suara langkah cepat terdengar dari belakang. Amanda muncul di pintu, wajahnya basah oleh air hujan yang tersisa. "Revan, cukup. Lepaskan ayah. Aku janji akan bicara soal semua ini." Revan menatap Amanda lama. Matanya tiba-tiba melembut, tapi hanya sekejap. "Kau masih sama seperti dulu, mencoba menyelamatkan semua orang. Padahal kau sendiri gak bisa menyelamatkan siapapun." "Tidak," balas Amanda. "Kali ini aku tidak akan gagal." Ia maju perlahan, sementara Rafa memutar ke sisi lain, berusaha mendekat dari arah belakang. Revan menatap keduanya dengan pandangan curiga. "Jangan coba-coba, Rafa. Aku bisa bakar tempat ini dalam 1 detik." Namun tepat saat Revan memutar badan sedikit, Rafa melompat cepat, menendang tangan Revan hingga pemantiknya terlempar ke tanah. Revan berusaha melawan, tapi Rafa menahan tubuhnya. Keduanya berguling keras di lantai. Api kecil sempat muncul dari genangan bensin yang tersambar percikan logam. "Amanda, ambil ayahmu sekarang!" teriak Rafa sambil berusaha menahan Revan. Amanda berlari ke arah kursi roda, melepas ikatan tali di tangan Pak Surya. "Ayah, ayo, kita keluar." Pak Surya mengangguk pelan, suaranya serak. "Kau, cepat keluar juga, nak Rafa." Rafa menahan tubuh Revan yang terus berontak. Api kini merambat ke tumpukan kardus dan mulai membesar. Suhu ruangan meningkat cepat, asap tebal mulai naik ke langit-langit. "Revan, hentikan! Ini gila!" teriak Rafa. Revan justru tertawa, meski batuk karena asap. "Kau pikir aku takut mati? Ini cara terbaik buat ngakhirin semuanya." Namun tiba-tiba, salah satu tiang besi di atas retak karena panas dan roboh ke arah mereka. Rafa refleks mendorong tubuh Revan menjauh, tapi pecahan besi panas menggores lengan kirinya. Ia menahan sakit, menarik napas tajam. Amanda berhasil membawa ayahnya keluar, berteriak dari luar. "Rafa, cepat keluar, api makin besar." Rafa mencoba berdiri. Revan masih berusaha merangkak, tapi kakinya terjepit batang kayu yang terbakar. Ia menatap Rafa dengan mata putus asa. "Pergi saja, biarkan aku di sini." Rafa menatapnya sebentar. Hatinya bergejolak. Ia tahu Revan telah menghancurkan banyak hal, tapi meninggalkan seseorang terbakar hidup-hidup bukan pilihan yang bisa ia ambil. Ia menarik Revan dengan tenaga tersisa. "Aku gak sekejam itu." Keduanya keluar dari pintu samping tepat saat sebagian atap gudang runtuh. Api menjilat ke langit, menerangi pelabuhan dengan cahaya oranye menyala. Polisi segera berlari menghampiri. 2 petugas menolong Pak Surya dan Amanda menjauh, sementara tim lain memadamkan api. Rafa terjatuh ke tanah. Napasnya terengah. Revan ditangkap lagi oleh petugas. Tubuhnya lemah, tapi masih sadar. Amanda berlari ke Rafa, berlutut di sampingnya. "Ya Allah Rafa, kau luka." Rafa tersenyum kecil. "Nggak apa Bu, yang penting Bapak selamat Pak Surya." Meski lemah, menatap Rafa dengan mata basah. "Nak, kau sudah seperti anakku sendiri." Rafa menunduk. "Saya cuma melakukan yang benar Pak." Api di gudang perlahan padam. Asap hitam naik tinggi ke udara, menandai berakhirnya bab gelap yang selama ini menghantui mereka. Beberapa hari kemudian, berita di televisi menayangkan kebakaran itu. Revan dinyatakan selamat, tapi mengalami luka bakar,
dan polisi menutup kasus dengan pernyataan resmi. Rama Grup resmi bersih dari seluruh tuduhan. Di sebuah taman kecil dekat kantor, Rafa duduk bersama Pak Surya yang kini mulai pulih. Amanda datang membawa 2 cangkir kopi hangat. Untuk 2 orang paling keras kepala yang pernah aku kenal, katanya sambil tersenyum. Rafa tertawa kecil. Kalau bukan karena keras kepala, mungkin semua ini nggak selesai. Pak Surya menatap langit sore yang mulai jingga. Kalian berdua sudah melakukan hal luar biasa. Tapi ingat, perjuangan belum selesai. Dunia ini selalu butuh orang jujur seperti kalian. Rafa menatap Amanda, lalu menatap langit. Saya janji, Pak. Saya bakal terus jaga apa yang sudah kita bangun. Amanda menatap Rafa dalam-dalam, lalu berkata pelan, dan aku akan pastikan orang seperti kamu nggak akan pernah jalan sendirian lagi. Mata mereka bertemu dalam diam yang hangat. Angin sore meniup lembut dedaunan pohon. Dari kejauhan, suara azan maghrib terdengar memecah langit jingga. Rafa menatap ufuk barat yang perlahan berubah gelap. Dalam hatinya ia tahu, perjalanan panjangnya akhirnya menemukan akhir yang tenang. Bukan kemenangan yang ia dapat, tapi ketenangan. Sesuatu yang lebih berharga dari semua tepuk tangan dan pujian dunia. Ia menarik napas dalam-dalam dan berbisik lirih. Terima kasih, Allah, sudah menuntun langkah saya sampai sejauh ini. Di atas sana, awan yang sempat hitam kini berubah oranye keemasan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rafa tersenyum tanpa beban, menatap fajar yang datang bukan dari timur, tapi dari dalam hatinya sendiri. Tamat. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.